pada malam hari ini tentu tak habis-habisnya kita bersyukur kepada Allah pencipta langit dan bumi atas berkah yang diberikan kepada kita berupa iman Islam serta salam dan juga rasa takjub senantiasa tertuju kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kiranya beliau diberkati oleh Allah serta bersama dengan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, malam ini tema yang sudah lama ya. Kembali saya mengulang tema yang semalam. Kenapa? Saya menginginkan anak-anak apologet Islam itu benar-benar sampai paham tema ini, baru kita bergeser ke tema yang lain. Kalau anak-anak kita sudah paham, mereka sudah bisa mandiri untuk membahas tema ini, ya kita lepas dan kita pindah ke tema yang lebih menarik lagi. Jadi pelan-pelan kita memberikan edukasi, karena sasaran saya membangun materi-materi solo ini supaya anak-anak kita yang juga memperhatikan dunia apologet itu memiliki materi yang matang. Begitu juga ibu-ibu ya, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang menyimak materi-materi kita itu nggak pindah-pindah secara spontan, malam ini beda, besok beda, itu enggak. Tapi kita upayakan bagaimana bisa materi apologet kita ini benar-benar dimatangkan, entah 3 kali, 4 kali, 5 kali kita ulang setelah pemateri-pemateri dari apologet Islam paham betul data-data yang disajikan dalam tema ini, cara mengkantor dan seterusnya, barulah kita pindah ke tema yang lain. Ya, sekalian juga saya minta maaf kalau kita masih menggunakan akun kecil ini, ya disebabkan karena 2 akun utama kita itu ditombak ya semalam. Padahal akun utama saya Bang Suma 01 itu baru juga 4 jam kurang lebih itu langsung kena tombak lagi. Tapi nggak apa-apa, kita tidak akan pernah berhenti hanya gara-gara itu ya teman-teman. Kita akan tetap semangat memberikan edukasi kepada anak bangsa ya, agar anak bangsa ini bisa memahami benar-benar bahwasanya apa yang digaungkan oleh apologet Islam Indonesia, bahaya pemurtadan, bahaya pendangkalan akidah, bahaya misionaris dan gerakan di luar Islam yang menginginkan kemudian umat Islam itu meninggalkan agamanya, itu benar-benar harus menjadi perhatian khusus bagi kita semua umat Islam ini. Kita lihat tadi siang ada kesaksian seorang dari kota Makassar, hanya gara-gara nasi kuning dia kemudian diajak dengan janji-janji akan diberi pekerjaan dan seterusnya, sehingga mereka dibaptis. Nah ini cukup miris ya teman-teman, bukti di tengah-tengah kita memang bahwa gerakan-gerakan mereka itu tidak henti-hentinya. Seibarat sales, mereka akan tetap menjajakan produk mereka supaya laku, meski dengan cara apapun, sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab mereka, bahwa dengan cara propasis dalam bahasa Yunani. Propasis itu semacam propaganda, semacam mengelabui dan seterusnya atau menipu. Nah ini bahaya. Jadi memang kita harus memperhatikan bahwa gerakan mereka ini terstruktur, terencana dan juga masif. Maka kita harus benar-benar
secara kontinu memberikan edukasi kepada anak bangsa agar mereka berhati-hati kepada musuh dalam selimut yang tersenyum di hadapan kita tetapi memiliki rencana-rencana yang busuk terhadap agama Islam. Oke, kita naikkan kemudian saudara kita yang non untuk memberikan penjelasan awal terkait adakah kebenaran di dalam kitab Taurat atau hukum Taurat. Silakan saudara-saudara non-muslim untuk naik ke sini minta permintaan. Pertanyaan di bawah, kapan Nabi Muhammad disunat? Kita juga bertanya, Taurat itu membawa ajaran sunat. Kapan Nabi Musa disunat? Kapan Daud disunat? Kapan bapak tirinya Yesus disunat? Kapan? Kapan Lukas disunat? Kapan Yohanes disunat? Kapan Markus disunat? Kapan Matius disunat? Kapan? Ayo. Paulus juga kapan disunat? Dia mengaku hari ke-8. Ya, kapan itu? Kapan? Yesus pun tak ada pengakuannya kalau dia sudah disunat. Mana tunjukkan pengakuan Yesus kalau dia sudah disunat? Di mana Yesus mengaku sudah disunat? Enggak ada. Jadi naik aja ke sini. Ini tema kita bahas, adakah kebenaran di hukum Torah atau di kitab Torah atau di kitabnya orang Yahudi? Kalau ada, apa hubungannya dengan Kristen? Karena hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Hukum Taurat itu hanya berlaku kepada Bani Yakub. Apa hubungannya dengan orang Kristen, kan gitu? Kemudian tadi siang juga saya bertanya kepada salah seorang pendebat yang tadinya penghujat. Dulu Immanuel itu penghujat, tapi sekarang sudah agak berkurang. Saya bertanya, emang ada perintah kepada Kristen larangan makan babi? Ada nggak perintah kepada Kristen, jangan kau makan babi karena itu haram bagimu? Selama saya belajar, larangan itu tidak ada untuk Kristen, tidak ada. Larangan makan babi itu hanya untuk Bani Israel. Tak ada larangan, Bang Indra, Masya Allah, tak ada larangan bagi orang Kristen dalam hal ini di luar Yahudi untuk jangan makan babi. Wahai Roma, janganlah engkau makan babi, enggak ada. Wahai Belanda, jangan kau makan babi, itu enggak ada. Perintah jangan makan babi itu hanya muncul di agama Yahudi dan juga di agama Islam. Enggak ada di agama Kristen larangan makan babi. Nah, lalu kalau tidak ada larangan makan babi, untuk apa Yesus membatalkan hukum Taurat kepada orang Kristen? Kan tidak nyambung. Contoh misalnya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Lah pertanyaannya, Kristus disalib dengan jalan kutuk untuk siapa? Di situ tertulis beliau mati untuk menebus kutuk hukum Taurat. Nah, hukum Taurat ini untuk siapa sebenarnya? Kalau hukum Taurat ini adalah hukum yang mengikat Bani Israel, berarti kematian dia disalib hanya untuk Bani Israel. Berdasarkan Galatia 3 tadi. Kristus telah menebus kita. Kita siapa? Kita seluruh manusia. Sejak kapan Taurat itu untuk seluruh manusia? Sejak kapan? Makanya Paulus juga tidak bisa disalahkan ketika dia mengatakan, sekiranya kamu
mengharapkan adanya kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ya itu juga ada benarnya. Karena ngapain coba kamu berharap kebenaran dari hukum Taurat? Ngapain? Sedangkan hukum Taurat itu bukan untuk lo. Ngapain coba? Kan aneh aja ini. Jadi Paulus itu tidak salah ketika dia mengatakan, aku tidak menolak kasih karunia. Galatia 2 nomor 21. Sebab sekiranya ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ya emang betul. Kalau ada orang Kristen mengatakan ada kebenaran dalam hukum Taurat, oke lah. Tapi apa hubungannya kebenaran itu dengan Kristen? Dan adakah kemudian Kristen menjadikan hukum-hukum Taurat ini sebagai landasan pijakan utama dalam beragama Kristen? Adakah? Mana? Yang mana? Nggak ada, aku tengok. Dalam hukum Taurat menyembah bukan kepada Yesus. Dalam hukum Taurat tidak menyembah kepada makhluk yang keluar dari tanah, yang keluar dari tanah hari Minggu, hari ketiga. Dalam hukum Taurat saya tengok tidak ada makan babi. Dalam hukum Taurat kutengok tidak ada ibadah hari Minggu. Dalam hukum Taurat tidak ada kutengok Tuhan itu satu hakikat, tiga pribadi. Dalam hukum Taurat tidak ada kutengok larangan untuk jangan bersunat. Dalam hukum Taurat tidak ada kutengok memperingati hari Natal 25 Desember. Dalam hukum Taurat tidak ada kutengok ibadahnya berkumpul di tempat orang yang masuk tanpa mandi tahir, mandi junub. Dalam hukum Taurat tidak ada berkumpul pada hari Minggu dengan orang-orang pemakan babi yang tidak bersunat. Lalu, buat apa mengharapkan kebenaran dari kitabnya orang Yahudi? Buat apa? Nggak ada hubungannya, kurasa. Jadi lepaskan Taurat itu, lepaskan loh, itu kumpulnya orang. Sepenuhnya berkiprah kepada kematian Kristus. Mudah, selesai. Dengan percaya kepada kematian Kristus, ya sudah, Anda lepas dari penghambaan. Soalnya di luar Yahudi pada masa itu tidak ada aturan-aturan kepada non-Yahudi. Mana coba aturannya kepada non-Yahudi? Ketika orang-orang Yahudi didatangi beberapa nabi dan kitab, aturan. Ada nggak aturan datang kepada Romawi? Nggak ada. Lalu ngapain coba masih mengharapkan kebenaran dari Taurat? Taurat itu bukan untuk kalian. Jadi Paulus itu ada benarnya. Maksudnya jika kau mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, tak ada orang yang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat. Kemungkinan yang dimaksud di situ adalah walaupun kau menjalankan hukum Taurat, tapi kalau kau itu bukan Bani Israel, ya percumi. Contoh nih, ada aturan di sebuah yayasan. Hari Senin pakai baju batik, Selasa kemeja putih, Rabu kemeja coklat, Kamis kemeja hitam, Jumat pakai batik, Sabtu baju kaos untuk senam. Itu berlaku untuk siapa? Ya berlaku untuk pegawai di dalam yayasan itu. Semua yang bergabung di dalam yayasan itu berlaku aturan itu. Senin menggunakan ini, Selasa, Rabu, Kamis, berlaku. Orang yang taat kepada aturan itu maka diberi kemudian apresiasi, menjadi karyawan teladan. Tapi orang yang suka membangkang, hari Jumat disuruhnya pakai batik, dia malah pakai daster semua, padahal dia laki-laki. Itu konyol. Tiba-tiba di luar yayasan ini ada juga yang telaten mengikuti aturan itu. Senin dia menggunakan baju yang sesuai dengan aturan, Selasa baju putih, hari Rabu baju hitam, hari Kamis coklat, Jumat pakai batik.
miliki juga aturan, dia ikuti aturan-aturan itu. Sekarang ada nggak yang memberikan apresiasi dari yayasan? Sibuk-sibuk sendiri kan? Sibuk sendiri dia. Begitu di absen nggak ada namanya disebutkan. Di absen pegawai semua. Ayo semuanya hadir nggak? Kadir, hadir Bu. Martin, hadir. Semua dipanggil namanya. Tukul hadir. Timbul hadir. Panjul hadir. Tuyul hadir. Ada juga yang garu-garu pantat di luar kelas, menunggu namanya disebut. Bom-bom, tak ada daftarnya. Di dalam daftar tidak ada nama bom-bom. Dia udah rapi-rapi pakai baju batik, mentang-mentang hari Jumat. Kapan ya aku dipanggil? Kapan ya aku dipanggil? Ya nggak dipanggil-panggil. Kenapa? Karena tidak ada aturan untuk dia. Dia tidak termasuk kelompok Bani Israel. Lukas 1:33. Yesus itu adalah raja yang direncanakan untuk Bani Yakub selama-lamanya. Jadi ada benarnya Paulus itu, ada benarnya dengan dia mengatakan, jika kamu mengharapkan ada kebenaran dari hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Karena Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Contoh aturan yang ada di Nusantara ini, aturannya yang ada di negara kita ini, itu berlaku untuk siapa? Ya untuk negara kita ini, rakyat yang ada di dalam, sebagai penduduk warga negara Indonesia. Aturan yang ada di dalamnya itu berlaku, mengikat kita. Berlaku nggak misalnya aturan di Indonesia ini dengan rakyat Malaysia sana? Ya tidak. Begitu dibatalkan semua aturan yang ada di Nusantara ini, kenapa justru orang Malaysia yang tepuk tangan? Kenapa kemudian orang Malaysia yang teriak hore, hore? Kenapa hore-hore? Aturan Indonesia sudah dibatalkan. Lah, masuk lo. Makasih sahabat Fuad Zuazi, barakallahu fiik. Gitu maksudnya. Jadi buat apa coba? Buat apa? Maka ada benarnya juga Paulus mengatakan, jika kamu mengharapkan kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Nah, jangan serokoh ngambil juga dari Taurat itu adalah baik, orang itu baik. Terus kalau baik kenapa? Itu untuk menyelamatkan kita. Taurat itu emang untuk kita. Di Mazmur 147 nomor 19-20, hukum-hukumku yang aku berikan kepada Yakub dan aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Nah, lo mau kemana lo? Mau kemana lo? Jadi gak usah berharap kebenaran dari situ. Sama seperti Islam. Umat Islam tidak berharap kebenaran dari Torah. Umat Islam berharap kebenaran, berharap keselamatan berdasarkan kitab sucinya, yaitu Al-Quran. Ya sejatinya kalian juga mendengarkan Paulus dong, bahwa keselamatan kalian itu dari Kristus doang. Kenapa harus menyerempet ke hukum Taurat? Taurat itu punya orang gitu loh. Ngapain mengharapkan keselamatan, kebenaran dari sono cahayu? Ya, jadi memang ini ada rada-rada sulit ya bagi saudara kita Kristen. Jadi ada beberapa data di dalam kitab mereka, Galatia 2 nomor 16, Galatia 2 nomor 21. Ini belum saya ungkap semuanya ya, baru 3. Galatia 5 nomor 4. Saya belum berbicara mengenai Kristen ini bukan hamba Tuhan, tetapi mereka mengaku sebagai anak Tuhan, kan gitu. Lulus tidak mereka sesuai dengan syarat menjadi anak Tuhan dalam kaidah Yudaism. Syarat menjadi anak Elohim dalam ajaran Yudaism itu apa? Pertama, kedua apa, yang ketiga apa? Nah, lulus nak mereka ini menjadi anak-anak Elohim? Kalau tidak, berarti mereka ini anak-anak siapa? Sedangkan orang Yahudi keturunan Abraham di dalam Yohanes 8 aja
Yesus katakan sebagai anak-anak iblis, dikarenakan mereka ingin membunuh Yesus. Kalau keturunan Abraham, orang-orang Yahudi aja disebut anak iblis, lalu bagaimana dengan bom-bom? Begitu teman-teman sekalian. Hello, selamat malam. Bang Juma. Ya. Assalamualaikum, saya mau nanya. Waalaikum. Dari sekte mana bang? Dari Islam bang. Oh ya? Saya mau kalau di kitab bahasa aslinya Bible tuh, apakah ada kata Allah? Kata Allah ada. Oh, kata Allah ya. Iya, Allah. Artinya pohon. Berarti nggak merujuk kepada Allah. Enggak. Oh, itu aja Bang Juma. Siap. Makasih bang. Makasih Bang. Sama-sama. Ada juga di kitab Mazmur. Tapi itu diartikan sumpah serapah. Tapi ALLAH yang mereka gunakan itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Oh, kalau Theos tuh bang apa? Theos itu dewa. Oh, Dewa. Oke, non muslim silakan naik minta permintaan. itu aja sih bang. Oke, saudara, thank you. Kasih. Silakan saudara-saudara non-muslim minta permintaan. Ketik 3 di bawah biar saya jambak gitu. Moderator saya kayaknya pada sibuk. Silakan minta permintaan. Ketik 3 karena ini materinya bagus untuk saudara-saudara bisa berpikir dengan baik, kan gitu. Materinya nggak berat, hanya dibutuhkan kejujuran aja. Jujur mengakui sesuai dengan data Bible ya. Jujur mengakui. Jangan seperti yang lalu-lalu ngeyelnya kemana-mana perginya. Padahal sudah sangat jelas. Ada yang mengatakan jangan ini bang, jangan kau cuman satu data aja. Kau harus satu perikop, ya sudah satu karung sekalian. Bisakah merubah kemudian makna yang ada di dalam data nomor 21 itu? Bisakah? Kalau bisa, sekarang pembuktian di lapangan. Adakah kalian sebagai Yudaism? Apa Yudaism itu? Orang-orang yang hidup dalam keberagamaan menjalankan misi daripada kitab Tanak. Kan faktanya enggak. Paulus menggiring dalam ajarannya untuk meninggalkan aturan yang ada di dalam tata keberagamaan Yudaism. Itu fakta itu. Janganlah lagi kamu mau ya terkena beban kuk penghambaan, sebab Kristus telah memerdekakan kita. Berarti jangan lagi. Terus kenapa sok merasa masih melakukan Taurat? Emang sejak kapan Taurat itu untuk Kristen? Cak Ayu, sejak kapan? Di mana itu perintah untuk kalian? Oh sekarang tidak berlaku lagi itu Bang Sumat. Lah kapan berlakunya untuk kamu? Kapan? Sejak kapan berlakunya hukum Taurat untuk kamu? Untuk nenek moyangmu? Sejak kapan?
Sedangkan bagi orang Yahudi masih berlaku sampai hari ini. Itu perjanjian kekal yang Tuhan berikan kepada mereka. Berarti bagi orang Yahudi tetap saja hukum Tuhan yang datang kepada mereka itu berlaku sampai hari kiamat. Tidak ada hentinya. Tiba-tiba saja kalian dari kelompok luar mengatakan sudah nggak berlaku lagi. Memang sejak kapan itu berlaku untuk kalian? Sejak kapan? Nenek moyang mana? Keturunan yang keberapa dari ente yang wajib untuk dia? Hah? Kapan hukum Taurat itu untuk kalian? Itu nggak berlaku lagi. Untuk siapa? Ya, untuk kami lah. Memang kapan Taurat itu untuk kalian? Kapan? Kapan? Kapan ada larangan makan babi? Jangan kau makan babi, itu haram bagimu. Memang kapan itu pernah ada samamu, untukmu? Dari dulu mah nenek moyangmu itu makan babi. Karena nggak ada larangan yang datang kepadanya. Ada dong. Di mana? Imamat 11. Nah itu kan bukan kitab lo. Itu aturan yang mengikat Bani Israel doang. Sementara ente bukan Bani Israel. Sadar dong. Sadar dong. Jangan memperberat, jangan menipu lawan kan gitu. Dulu mungkin, gagah-gagahan bawa kitab, ketek, bawa kitab, dibuka kitabnya, perjanjian lama, sebelah sini perjanjian baru, digabung jadi, dulu gagah-gagahan. Sekarang sudah nggak ada zaman lagi. Kita sudah tahu, itu kitabnya Yahudi yang kalian ambil terjemahannya. Kan udah tahu. Dulu iya, paling paten, haleluya, haleluya. Pas ketemu dengan kita, shalom, shalom. Dibikin pas sekali, shalom alaikum. Mantap kali. Dari mana? Suku mana ente? Saya dari Bugis. Ya, Bugis kok pakai shalom bahasa Ibrani? Nyambungnya dari mana? Ternyata itu hanya dipakai terjemahan kitabnya agama Yahudi, tetapi tidak diaplikasikan dalam kehidupan hari-hari. Buktinya mereka ibadah di sebuah gedung yang bernama gereja. Orang Yahudi beribadah di sinagoge. Sebelum masuk ke sana mereka melepaskan alas kaki. Mereka wudhu dulu. Mereka membasuh tangan, muka dan kaki dulu. Baru masuk ke situ. Mereka kalau junub harus mandi tahir dulu. Ya kalian tidak mandi tahir. Ada masa nanti saya akan membahas tentang itu. Mandi junub versus mandi tahir. Kristen mandi apa? Bahaya itu. Itu akan saya bahas nanti. Itu akan saya bahas. Begitu juga 10% versus zakat 25%. Aturan untuk Kristen yang di mana? Itu akan saya bahas nanti ke depan. Mana aturan Kristennya? Kan gitu. Lalu kemudian kiblat. Kiblatnya orang Islam dan kiblatnya Yahudi. Nah, Kristen kiblatnya kemana? Itu semua nanti akan saya bahas. Orang Yahudi diperintahkan menjauhkan makanan haram dari tubuhnya. Begitu juga Islam. Kenapa orang Kristen justru memakan semua yang menjadi binatang yang harus dijauhi oleh agama Yahudi dan agama Islam? Itu semua akan saya bahas dan akan saya tumpahkan semua. Akan aku luangkan waktu. Mudah-mudahan saya panjang umur. Doakan umur saya panjang. Akan kubongkar semuanya. Akan kubongkar. Al-Quran kitabnya umat Islam, Tanakh kitabnya orang Yahudi, Roma Galatia ini kitab dari mana? Akan kubongkar semuanya. Kubongkar habis. Tengok aja nanti, pelan-pelan. Makanya kita butuh sekolah apologet Islam itu untuk memahami. Karena dibutuhkan kerangka berpikir yang bagus, dibutuhkan loncatan berpikir, dibutuhkan kemudian jiwa besar dan wawasan yang enggak juga terlalu bagus, tapi minimal loncatan berpikir. Itu utamanya loncatan berpikir. Loncatan berpikir itu yang mesti harus diperbaiki untuk membahas tema-tema tentang Islamologi dan Kristologi. Ini apalagi nih sinyiknyo ini, peringatan lagi. Saya tidak ngomong apa-apa kok dibatasin lagi. Ribet aja terus ini.
pembatasan terus. Yuk bikin aplikasi supaya laku. Giliran kita pakai lu pembatasan terus. Oke, silakan Oten minta permintaan naik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Satu lagu dulu, Bang. Satu lagu dulu, Bang. Assalamualaikum, Bang. Oh, Bang Mansur S ini. Assalamualaikum, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mansur S. Bukan. Mansur dari Manado. Oh, kirain, Bang, kirain. Hampir satu lagu. Iya, apa yang ingin? Siap. Buat Bang Juma selalu jaya terus. Allahu Akbar. Cuman Allah. itu Bang Juma. Selalu buat Bang Juma kuat. Insya Allah. Siap. Amin. Ya Bang Juma. Turunkan saja Bang. Ya, Abangnya naik sendiri. Kok saya lagi yang diminta turunkan, abangku? Tinggal buka pintu. Melangkah ke bawah. Aman dah, selesai. Duduk sambil ngopi. Kan gitu, Bang. Oke, Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bang Mansur, syukran. Thank you. Aku pikir tadi Abang Mansur kita, tapi ternyata bukan. Aku minta satu lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Barcelona. hanya menyampaikan sedikit aja Bang Juma atas kekaguman saya terhadap kesemartnya kecerdasan Bang Juma. Saya salut segala puji bagi Allah. Ya. berdasarkan dalil dan data itulah. Jadi saya cuman berharap insya Allah sama-sama kita panjang umur. Usia saya sudah hampir 70 nih Bang Juma. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, Bang. Jadi insya Allah saya masih bisa melihat Bang Juma untuk mengibarkan kebenaran, mengibarkan tentang Islam dan kebenarannya. Itu aja. Oke Bang Juma, itu aja pesan saya. Jangan bosan-bosan, jangan kendor untuk menegakkan kebenaran Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Baik Bang Juma, saya pamit. Oke, makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abangku Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin menginstruksi aja nih Bang. Ya, buat 1,4K penonton, yang Muslim mohon ditahan dulu, yang Kristen silakan multi, karena Bang Zuma membuka room dialog atau room diskusi Islam dan Kristen. Kalau Muslim semua yang naik, tidak ada diskusi Bang Zuma ini. Siap. Dari edukasi kita, siap, abangku. Ya, Siap, oke. Kalau begitu saya mau sapa-sapa abang dulu Bang. Oke, kalau gitu saya izin Bang ya. Saya selalu abangku. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dinda Dedi, beliau di Kalimantan. Silakan saudara-saudara non-Muslim, kita bahas ini yuk. Ini penting untuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mengambil kesempatan sebentar sebelum ada Oten ya. Ini kira-kira enak nggak kalau saya bertanya sesuatu kepada Bang Zuma di sini? Apa itu? Tentang pertanyaan. Iya. Nanti kalau tidak bisa dipertanyakan langsung Bang Zuma koreksi aja ya. Tentang si Kitun ini, Kitun.
Kenapa dia? Yang mengatakan bahwa Ka'bah itu palsu katanya. Jadi orang ini di tempat saya di Malaysia ya, banyak pengikutnya di sini, dan di sini juga separuh sudah ditangkap karena kami kan sudah bersepakat di sini mengkoreksi-koreksi tentang ajaran-ajaran ini. Iya. Ini ajaran Sikitun ini. Jadi di sini kami sudah sepakat untuk bersatu untuk mengkoreksi siapa-siapa yang mengatakan yang pengikut-pengikutnya lah gitu. Nah, yang separuh sudah kena tangkap di sini. Jadi ini saya minta pendapat kepada Bang Zuma ini. Ini orang ini waras atau tidak ini, Bang Zuma? Kalau sudah dilakukan tindakan penangkapan, berarti dia sudah mengajarkan ajaran yang di luar daripada Islam kan gitu. Ya betul. Ya itu aja Bang Zuma. Lanjut. Oke. Saya nyimak di bawah aja. Bagi kesempatan kepada Udin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabat sekalian, kalau di dalam kaidah Islam ini berhubung dengan hukum Taurat, Al-Quranul Karim surah Al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ketika ada kalimat yang dilontarkan kemudian sebagai wahyu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni ma'akum, kata Allah. Ketika Allah memilih Bani Israel, kemudian Bani Israel diberikan kepada mereka keistimewaan pada zamannya. Pencipta langit dan bumi yang Islam kenal dengan sebutan Allah Azza wa Jalla menyatakan diri mempersamai hambanya ciptaannya Bani Israel, inni ma'akum, kata Allah. Jadi umat Israel itu dulu pernah diistimewakan oleh Allah sampai pada akhirnya diberikan kitab melalui baginda Nabi Musa alaihi salam. Lalu kitab yang datang berupa hukum-hukum ketetapan kepada Bani Israel ini, Nabi Muhammad diajarkan oleh Allah, wa min qablihi kitabu Musa imamau wa rahmah. Jadi Nabi Musa diberi sebuah kitab di mana kitab itu sebagai petunjuk dan juga sekaligus sebagai rahmat. Wujud kasih sayang pencipta langit dan bumi kepada kaum Israel, Allah kemudian memberikan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat ini memberikan petunjuk, kemudian sekaligus Al-Quran ini memberikan rahmat. Nah, Al-Quran datang membenarkan kitab tersebut. Wa hadza kitabun musaddiqul lisanan Arabiyyah. Jadi Nabi Muhammad diberi sebuah ketetapan dari Allah berupa wahyu untuk menerangkan kemudian kebenaran hukum Taurat itu atau kitab Taurat itu kepada Bani Israel, dan itu diberikan cakupannya kepada umat Islam. Bahwa hukum Taurat itu adalah sebuah kebenaran. Di ufuk yang berbeda, justru ada sebuah pengajaran yang mengatakan hukum Taurat itu sampah. Hukum Taurat itu tinja katanya, skubalon. Hukum Taurat itu adalah kotoran. Berdasarkan kitab mereka yang mengatakan itu. Mengatakan hukum Taurat itu tidak ada kebenaran di dalamnya. Tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Torah. Makanya Al-Quran datang menjelaskan itu. Bahwa tidak, itu salah. Al-Quran menerangkan bahwa itu keliru. Tuduhan itu keliru. Torah itu adalah isinya petunjuk dan juga rahmat dari Tuhan untuk Bani Israel. Gitu teman-teman sekalian. Maka ketika mereka berbondong-bondong ingin memurtadkan kita dengan misi amanat agung mereka, ya sebelum itu terjadi kita harus bertanya dulu. Kenapa kalian mengatakan di dasar iman kalian, kepercayaan kalian,
adanya pengajaran doktrin dan dogma bahwa jika kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka kamu keluar dari Kristus, kamu keluar dari kasih karunia. Itu yang perlu kemudian saudara-saudara, anak-anak Tuhan ini sampaikan kepada kita, anak-anak Theos. Jelaskan kepada kita, wahai anak-anak Theos, kenapa dalam agama kalian dikatakan tidak ada orang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat, sementara Yesus mengatakan hal yang berbeda. Orang dibenarkan justru karena melakukan hukum Taurat. Ayo silakan naik. Selamat pagi Sugiarto, Rita Sugiarto mungkin ini ya. Tadi Mansur S, sekarang Rita Sugiarto. Halo. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Dari artis juga ini bukan? Saya dari Riau Bang. Oh iya. Iya. Saya mau tanya ini ya Bang, mengenai agama Kristen. Ini dari mana? Ini dari Riau. Iya, agama apa? Ini dari Muslim. Ini Muslim Bang. Oh, iya iya iya. Iya. Gini Bang, adik saya kan menikah dapatnya anak, ya kan Bang. Terus dia itu di keluarga suaminya itu dirayu suruh masuk Kristen. Katanya kalau di Kristen itu Tuhannya nampak, sedangkan di Muslim itu Tuhannya nggak nampak. Maksudnya itu yang nampak itu gimana gitu? Kelihatan maksudnya itu. Iya. Iya. Memang betul, dia tidak betul, dia tidak salah. Tuhannya umat Islam tidak nampak. Kenapa tidak nampak? Karena Tuhannya umat Islam itu bukan makhluk. Coba, apa yang dilihat oleh mata pasti semuanya makhluk. Ada kesana pintu, pasti benda-benda semua tuh. Dan itu bukan Tuhan. Jadi yang nampak oleh mata manusia itu bukan Tuhan. Kalau mereka Tuhannya nampak oleh matanya. Segala sesuatu yang bisa dilihat oleh mata di dunia ini pasti memiliki keterbatasan. Sementara Tuhan tidak memiliki keterbatasan. Tuhan kita maksudnya, kalau sembahan mereka ya nyata. Ngantuk, tidur, cemas, ketakutan, dan seterusnya. Itu tidak disifati oleh Tuhan umat Islam. Jadi kalau di Kristen itu memang kelihatan ya kan Bang? Iya, nama Tuhannya itu Kristus. Bahkan foto Tuhannya masih ada sampai hari ini. Patungnya juga ada. Bahkan terkadang mereka bikin tato di kulit foto Tuhannya. Ada lagi? Kak sih Bang, cuman tanya itu aja. Misalnya kan adik saya ini kan digodain terus gitu loh Bang. Suruh masuk ke sana. Suruh aja nonton ini debat lintas agama. Nanti Iya, dia sering juga mau naik ke roomnya Bang Juma kan, cuman nggak pernah abang terima sih. kan nggak pernah. Memang komal saya bukan untuk Islam, komal saya untuk Kristen gitu. Oh, iya. Iya. Ya udah, makasih ya Bang. Makasih saudariku Sugiyarti. Mudah-mudahan saudara kita bisa istiqomah. Jangan pindah dari Islam. Ajak menggunakan akal sehat gitu ya. Iya. Bisa jadi pindah kalau sudah gila. Kalau masih waras jangan mau. Iya. Makasih ya Bang. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman yang non-muslim, silakan ajukan permintaan, jangan segan untuk membahas tema ini gitu ya kan ya.
malah mlebu nduk. Piye mak le mateni nduk? Ayo ngomong. Piye le mateni? Maaf ngono. Maaf aku pencet pateni sik. Jebule langsung masuk ih. Dia nggak sengaja katanya. Aku ngerti bahasanya tadi itu. Nggak nyangka dia hanya tiba-tiba bersin aja kok langsung ada di atas komal katanya. Abang tadi itu yang ngomong. Ayo teman-teman non muslim silakan naik. Semakin Anda tidak naik semakin nyata bahwa memang berat bagi saudara untuk keluar dari lingkaran tersebut. Ajakan untuk kemudian beragama dengan pola tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Halo, selamat malam. Belum duduk ya? Oten jangan punah dulu, kami masih butuh lawak. Halo, selamat malam. Halo. Halo saudara. Saudara yang ini piye kabare? Halo. Oke lah. Nanti kalau ini ada nyali naik lagi ya teman-teman ya. Yang Oten silakan ajukan permintaan. Aku suruh naik lah tuh. Iya. Aku suruh naik lah. Iya. Bukan naik. Alhamdulillah. Halo. Halo. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa naik nih. Saya di kapal ini jadi sinyalnya kurang stabil. Iya bang. Ada yang ingin disampaikan? Ada saya ingin sampaikan. Apa itu saya bang? mau tanya. Ya saya kan muslim. Saya muslim alhamdulillah sampai akhir hayat. Cuman kadang Amin. ada yang tanya dari Nasrani. Nggak ada Nasrani Kenapa sekarang bang. kalau Nasrani itu mau- zamannya Nabi Isa. Nggak ada Nasrani sekarang. Oh Kristen. Nah Kristen beda. Ya lanjut. Ya, tanya kenapa kalau cuman kentut aja suruh ulang itu wudhunya, sedangkan tidak ada apa-apa. Nah, saya sudah tanya-tanya sama ustadz, tapi jawabannya kurang pas. Iya sama seperti kalau mereka juga ditanya kenapa Adam yang makan dosa makan buah, kenapa kalian yang berdosa, kenapa Yesus yang harus mati. Harusnya Adam aja yang mati, harusnya Adam aja yang berdosa. Kenapa kemudian ketika Adam yang makan buah ilmu pengetahuan, kalian yang harus mati dengan jalan dikutuk sebelum disalibkan, kan gitu. Islam itu syariat bang. Islam itu syariat. Jadi ada aturannya. Kalau kemudian wudhu itu mensucikan manusia, lalu kemudian manusia itu buang angin, bukan berarti bahwasanya rusaknya wudhunya itu karena ada kenajisan yang menyentuh tubuhnya, enggak. Tapi wudhu itu memang adalah aturan seperti itu bang. Kalau dikatakan bahwasanya itu berbicara mengenai kotoran, harusnya mandi aja, nggak usah wudhu. Mandi bang, mandi. Tapi Islam memang punya aturan. Dari sejak dulu nabi-nabi sebelumnya itu diajarkan juga wudhu. Begitu saudara. Oke, terima kasih Bang Juma, jawabnya sangat memuaskan. Iya. Terima kasih. Salam sehat.
Semoga Bang Juma selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada lagi Bang yang mau disampaikan? Nah, saya cukup itu Bang. Itu pertanyaan itu sudah saya simpan bertahun-tahun itu. Baru ini Iya. saya bisa ada jawaban yang benar-benar memuaskan, lega. Nanti kalau ada, karena saya kerjanya di kapal jadi sering gonta-ganti teman. Orang Kristen banyak, ada tanya-tanya, saya bingung mau menjawab itu. Terima kasih sekali dengan jawabannya Bang Juma. Terima kasih, terima kasih. Sehat selalu, salam satu kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapalah komal saya ini yang hadir orang-orang aneh gitu ya kan ya. Orang-orang yang susah berfungsi otaknya, tapi ngaku Islam padahal cuma otak nggak berfungsi kadang. Bertanya tentang kentut lah. Silakan saudara-saudara non-muslim naik minta permintaan. Kita bahas materi ini. Halo, selamat malam. Selamat Halo. malam Bang Juma. Malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman mau nyapa Bang Juma aja. Oh iya Bang, makasih Bang. Iya. Salam kenal ya Bang Juma. Siap. Iya, sama-sama kita dari Toraja. Oh iya. Masya Allah. Ya lanjut Bang Juma, tetap semangat Bang Juma. Oke, makasih abangku. Assalamualaikum. Terus semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sama keluarga semua Bang. Iya, makasih. Halo, selamat malam. Halo, malam Juma. Malam lagi. Bagaimana? Apakah dalam Taurat itu ada kebenaran? Apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Halo, buka kameranya. Halo. Iya, Buka sebentar ya. Ya. Oke. Tapi agak kabur ya, kameraku kurang cantik dia. Iya. Jadi apa ya, kabur dia. Apakah anggap ada? Iya. Menurut saudara, apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat itu? Benar. Di dalam hukum Taurat pasti ada kebenaran. Karena itu bersumber dari Allah sendiri yang disampaikan kepada Musa untuk diberitahukan Musa kepada seluruh bangsa Israel. Terus kenapa Paulus mengatakan tidak ada orang yang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat? Oke, pertanyaan yang bagus. Pernyataan Paulus itu sebenarnya mengarah pada lebih berfokus pada keselamatannya. Bahwasanya dulunya sebelum Yesus, keselamatan itu hanya diperoleh dari hukum Taurat itu. Artinya kerangka acuan keselamatan Taurat itu.
penebusan dosa contohnya, ya, bahwa untuk penghapusan dosa kan harus ada korban bakaran, begitu kan, melalui kemah suci yang dilakukan oleh Imam Lewi. Tetapi setelah Yesus Kristus mati dan bangkit pada hari yang ketiga, Taurat itu Taurat itu sudah selesai, sudah digenapi oleh Yesus, oleh kehidupan Yesus, dan kiblat kami ini, kiblat orang percaya itu jadi Yesus. Sebenarnya gini dia Juma, pembaptisan itu, baptisan dalam air itu sebenarnya adalah ketika aku nih, si Immanuel nih dibaptis dalam air, disebabtis selam lah contohnya nih. Artinya aku ini, jikapun aku mati sudah di dalam Kristus. Kristuslah yang menjadi di depanku untuk dihakimi. Aku mati dalam Kristus. Artinya apa? Aku dibenarkan oleh kematian darah Kristus itu, dan kebangkitan Yesus. Aku bangkit di dalam kebangkitan Yesus itu sendiri. Gitu. Berarti bagi saudara kebenaran Taurat itu nggak berfungsi, nggak ada fungsinya. Sudah selesai, penghapusan dosa bukan lagi melalui korban besar. Berarti artinya bahwa ketika dia terpilah, kebenaran Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Dan bagi orang Kristen kebenarannya adalah Kristus yang mati di atas salib. Bukan begitu? Iya dong. Kenapa begitu? Salah lah. Lah, kalau Kristen mengharap kebenaran ada di dalam hukum Taurat untuk Kristen, maka sia-sia kematian Kristus. Bukan begitu. Nah, terus Anda ingin mengharapkan kebenaran. Tunggu. Anda ingin mengharapkan kebenaran ada di Taurat untuk Anda. Kan Taurat bukan untuk Anda. Kan Taurat itu bukan untuk Anda. Untuk saya. Di mana Taurat itu untuk Anda? Di mana? Contoh nih pertanyaannya, Immanuel, apakah di gerejamu, akulah dulu ya, apakah di gereja adakah disebutkan setiap hari Minggu di gereja hukum Taurat, 10 hukum Taurat ada? Nah, nggak nyambung. Pertanyaan saya, ada nggak kalau di gereja Anda menggunakan hukum Taurat, berarti Anda masih mengharapkan kemudian kebenaran dari Taurat, berarti sia-sia kematian Kristus. Pemahaman yang saya. Bukan pemahaman saya yang salah. Kalian menggunakan kitabnya orang Yahudi untuk apa? Sementara kitab itu bukan untuk kalian. Itu loh. Pertanyaan saya apa? Adakah hukum Taurat itu diperuntukkan untuk Anda? Anda mengatakan ada. Mana dalilnya? Di dalam gereja pada hari Minggu kami menggunakan. Tak ada, bukan itu yang kutanya. Yang saya tanya, mana dalilnya hukum Taurat itu untuk orang Roma? Orang di luar Yahudi yang pertama menjadi Kristen itu adalah orang Roma. Orang di luar Yahudi yang pertama menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi itu orang Roma. Anda terlalu jauh. Kita masuk ke dalam orang Roma, gereja-gereja awal mula. Pertanyaan saya, adakah hukum Taurat itu diperuntukkan untuk orang Roma? Untuk Pilatus lah dulu, untuk Pilatus. Yang berhubungan langsung dengan Yesus, Pilatus orang Roma. Ada nggak kemudian hukum Taurat itu untuk Pilatus? Oh, Pilatus kan dia bukan Yahudi, bukan Kristen. Iya, itulah yang kumaksud. Ada nggak hukum Taurat itu? Lucu ente ini. Ada nggak hukum Taurat Pilatus itu orang Romawi, dia masih menyembah dewa Yupiter. Iya, kalau begitu, adakah kemudian hukum Taurat itu untuk dia? Untuk apa sama dia hukum Taurat? Lah sama dengan kamu. Untuk apa kamu hukum Torah sementara kamu bukan orang Yahudi? Lucu. Kenapa kau paksa kau perkosa aku? Sekarang begini. Andaikan kau hidup di zaman Yesus, adakah hukum Taurat itu untuk Anda? Kalau aku nggak percaya hukum Taurat, untuk apa sama aku itu? Iya makanya, kalaupun kau percaya, pertanyaan saya, ada nggak hukum itu untuk Anda? Untuk apa? Kalau untuk Pilatus, kau bingung sendiri kan? Untuk apa katanya? Lah memang hukum Taurat itu bukan untuk Anda. Begini. Kalau Anda yang hidup sesaman Yesus aja Taurat itu bukan untuk Anda, apalagi hidup di zaman sekarang.
Terus Banyak Anda tahu. tampil mau memperlihatkan sok paten, sok cantik. Kami pemegang Taurat loh. Tanya kau. Aku tanya Hukum kau. Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kalian menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi itu hanya untuk nipu lawan. Paham? Oke. Nah, Gantian. Pernah kau tahu kisah Ruth dengan Ruth dan Naomi? enggak. Ruth dan Naomi, si Ruth ini dia bukanlah dari perempuan Israel, bukan. Terus? Tetapi dia itu adalah menantunya si Naomi yang meninggallah anak si Naomi ini. Dia bukan perempuan Israel dia, tapi menantu si Naomi orang Israel. Nah, meninggallah anak si Naomi ini, tetapi si Ruth ini percaya dia sama si Naomi ini. Lalu dia orang luar, bukan orang Israel, tapi percaya dengan hukum Taurat dan dia diselamatkan. Dan si Ruth ini tercatat dalam garis keturunan Yesus yang suaminya si Boas. Sekarang bukan itu yang jadi permasalahan. Hukum Taurat ini kau tuliskan ataupun kau ucapkan di dalam dialog-dialog seperti ini. Kalau tidak ada tertulis, lah buat apa? Buat apa kau menggunakan kitabnya orang Yahudi kalau itu bukan untuk kalian, untuk apa? Kau pernah baca tentang Naaman yang orang gitu ya, perwira yang dia akhirnya karena dia datang kepada Nabi Elisa, sembuh dia setelah mandi di Sungai Yordan. Dia percaya kepada Allah Bapa, kepada Allah pada perjanjian lama itu. Orang luar percaya pada Taurat dan diselamatkan. Kalau Jadi tak percaya Kristen nggak buat dia? apa? Jadi Kristen nggak dia? Kau bodoh kali kau. Jadi Kristen nggak dia? Jadi Kristen nggak dia? Saya katakan samamu, dengar. Saya katakan samamu, orang asing yang hidup di tengah-tengah Israel, Bani Israel, kalau mereka kemudian mengkaitkan diri mereka dengan hukum Taurat, boleh. Tetapi mereka bukan Kristen. Lah, bagaimana Anda bisa memadukan dua ajaran yang berbeda, yang berselisih? Kontradiksi. Yang salah kau. Kenapa kok jadi saya yang salah? Kok saya jadi yang salah? Pertanyaan saya jelas sekali. Adakah hukum Taurat itu untuk Kristen? Tidak ada. Paulus sendiri yang menerangkan, jika kamu mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka kamu keluar dari kasih karunia. Kurang cukup dalil itu. Kenapa bisa demikian? Karena Paulus memang ingin menghapuskan hukum Tuhan. Dia mau hukum Tuhan itu hilang di muka bumi, dan yang berlaku adalah hukumnya dia. Itu Paulus. Gak ada lagi. Tidak dong. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Kristus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Paulus itu menginginkan hukum Tuhan itu tak ada lagi. Makanya kalau ada pengikutnya masih mengharapkan ada kebenaran di Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi Paulus itu ingin hukum Tuhan itu dilenyapkan. Tidak ada hukum Tuhan. Tidak ada lagi hukum Tuhan. Aku tanya dulu kau. Rasul, 12 rasul ini tidak termasuk Paulus ya. Kan kita sama tahunya itu. Aku tanya dulu kau. Bahwasanya orang yang ikut bersama dengan Yesus pada masa hidup Yesus itu, salah satunya murid yang dikasihi itu namanya Petrus. Ya, Petrus ini murid yang menjadi batu karang, toko guru, artinya dia itu menjadi kepada Petrus inilah umat itu menjadi batu pondasinya. Kutanya dulu kau, apakah Petrus menyalahkan Paulus dalam pekabaran Injilnya? Di mana kemudian Anda bisa memberikan bukti kepada saya?
Dan Yakub. Di saat Petrus pernah bertemu dengan Paulus, dan apa pendapat Petrus terhadap Paulus? Paulus berkata dalam, tanya dulu kau, bahwasanya Petrus tidak menyalahkan atas pekabaran Injil yang dilakukan Paulus. Bahkan Paulus pernah menegur Petrus, dan Petrus pun tidak menyalahkan atas teguran itu. Sekalipun si Paulus ini bukanlah 12 rasul, tetapi Paulus menegur Petrus. Dan di akhir di A1 atau 2 Petrus, di surat Petrus dikatakan bahwa hikmat Paulus yang diperoleh dari Allah itu adalah benar. Paulus membenarkan hikmat yang dimiliki oleh Paulus. Petrus membenarkan Paulus yang hikmatnya itu. Betul kan? Oke, sekarang saya bernarasi. Oke, silakan. Yesusnya mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kepada siapa? Itu aja ya. Ya tunggu dulu. Itu aja ya. Ya harus dong. Kan ini ucapan Yesus kepada Petrus. Silakan. Boleh. Benar nggak itu ucapan Yesus kepada Petrus? Iya dong. Anda harus akui itu. Betul. Silakan. Iya, Anda harus mengakui bahwa Petrus akan kedatangan penyesat dengan memakai nama Yesus. Anda harus percaya itu dong. Lalu kemudian Yesusnya mengatakan, nabi palsu itu akan memakai namaku. Nabi palsu itu melakukan mukjizat. Nabi palsu itu melakukan tanda yang dahsyat. Sekiranya mungkin menyesatkan siapa? Murid-murid pilihan termasuk Petrus. Jadi peluang yang Yesus sampaikan adalah waspada kepada penyesat, akan datang kepada kamu memakai namaku. Jadi kalau misalnya Anda mengatakan Petrus diajarkan oleh Paulus, dia membenarkan, berarti Petrus sudah jadi korban. Berarti Petrus sudah menggenapi nubuat. Karena Paulus sendiri mengatakan dalam Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Itu satu. Ketika saudara sudah mengatakan bahwa ada nubuat Yesus kepada Petrus agar waspada kepada penyesatnya, memakai nama Yesus, mengaku bertemu kemudian dengan Yesus di padang gurun dalam bilik. Pertanyaan saya, siapa oknum tersebut? Siapa penyesat itu yang ketemu dengan Petrus? Yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, siapa? Siapa? Banyak. Tahu? Siapa? Siapa yang pernah bertemu dengan Petrus dan mengaku dia bertemu dengan Yesus di padang gurun itu siapa? Siapa? Saya tahu juga. Kau kan mengarah-arahkan biar aku menjawab Paulus. Lah kalau bukan Paulus lalu siapa? Tompel. Oke, aku Mali. Mali. Ditampung ya. Oke. Iskak. Darto Helen. Siapa yang ketemu dengan Petrus? Ayo. Jadi kalau hari ini Anda membenarkan ajaran Paulus dengan membawa-bawa Petrus, pertanyaannya berarti Petrus sudah menjadi korban sesuai dengan nubuatan Yesusnya. Waspadalah, berarti Petrus tidak waspada. Nah, kembali kepada bahasan kita. Kalau Anda sebagai pengikut Paulus mengatakan bahwasanya ada kebenaran dalam hukum Taurat, berarti Anda durhaka kepada Paulus. Paulus itu misinya menghapus seluruh hukum Tuhan. Makanya Yesus mengatakan kepada muridnya di Matius 24 nomor 15, apabila kau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus, Daniel, dia akan membalikkan hukum Tuhan daripada menghentikan. Nah itu siapa yang bertemu melihat Mesias dalam bilik? Itu siapa itu? Lalu kemudian bergelar di tempat yang suci kudus, yaitu yaitu Rasul. Itu jelas itu. Makanya sekali lagi saya katakan, Paulus ini mengambil kemudian pengajaran sebagai orang yang menggenapi nubuatan Yesus yang Yesus katakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Pauluslah itu orangnya.
Sekarang ketika Paulus itu datang, adakah Paulus mengajarkan hukum Taurat? Tidak ada. Paulus mengatakan hukum Taurat itu sampah, tinjak, kotoran. Bahkan dia mengatakan hukum Taurat itu bukanlah sebuah kebenaran. Tidak ada orang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat. Kenapa Anda masih membawa-bawa kitabnya Yahudi terjemahannya? Supaya kalian pakai untuk nipu lawan. Kami orang Yahudi loh, kami ajaran Yesus loh, kami ajaran Musa loh. Tapi adakah kalian melakukan ajaran Musa? Tidak ada. Mana ajaran Musa yang kalian lakukan? Jadi kesimpulannya, kalau kamu masih mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka percuma Yesus itu mati untuk Kristus itu mati untuk kalian. Percuma. Sudah? Sudah. Oke. Itulah dulu bahasan kita tentang kekristenan. Sekarang mari kita telah Islam. Masuk dulu kita ke Islam ya. Islam ini siapa ini Islam ini? Itu pertanyaan Juma. Siapa ini Islam ini? Dari mana berasal? Siapa Islam diikutinya? Oke, baik. Kalau Anda membaca Yeremia 29 nomor 11 nomor 12, Tuhan mengatakan begini di sana. Aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, bukan rancangan yang menyesatkan. Yeremia nggak ada hubungannya dengan Islam. Tolong. Ambil aja. Anda membahas Islam kan? Karena kalau saya membahas Al-Quran itu sudah dijelaskan. Al-Quran, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Arti ini telah kusempurnakan agamamu. Disempurnakan berarti Islam itu sudah ada dari dulu. Yaitu rancangan damai sejahtera. Yesus disebut sebagai pembawa damai sejahtera. Bahkan Yesus disebut sebagai juru selamat, bukan juru Kristen. Islam itu netral, Islam itu artinya damai sejahtera. Ketika Yesus datang mengajarkan damai sejahtera, Lukas 24 nomor 36, damai sejahtera, Islam untuk kalian semua. Aku tinggalkan damai sejahtera, aku tinggalkan shalom. Islam untuk kalian semua. Apakah kau percaya bahwa Yesus itu juru selamat? Saya percaya Yesus juru selamat untuk kaumnya Bani Israel. Al-Quran mengatakan itu. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Tapi hanya untuk Bani Israel. Kalian penumpang gelap, jangan senang dulu. Jangan senang dulu. Sekarang pertanyaan saya, ada enggak Yesus mengaku aku diutus untuk seluruh umat manusia? Oke. Tunjukkan dalilnya. Aku lupa ayatnya ya. Ada dua kawanan domba, satu yang dari umat Israel, satu lagi yang di luar umat Israel. Oh, salah ente. Yohanes 10, salah ente. Ketika Yesus lanjut. Ketika dia mengatakan bahwasanya ada juga dombaku di luar kandang ini, aule. Ada dombaku di luar kandang ini, aule. Maksudnya apa? Ada domba di luar kalangan Israel pada masa itu. Domba yang mana? Baca Yehezkiel 5 nomor 12. Keturunan Israel itu hanya mereka yang digelari domba. Yeremia 50 nomor 17. Yang dimaksud domba adalah anak-anak Yakub. Anak-anak Yakub ini ketika Tuhan memilih mereka kemudian melakukan pembangkangan terhadap Tuhan. Maka mereka sepertiga dibunuh di jalan pada saat perjalanan dari Mesir, sepertiga kemudian mereka saling membunuh, sepertiga lagi kemudian dihamburkan ke seluruh penjuru mata angin. Maka yang dimaksud Yesus adalah domba-domba di luar kandang, itu adalah Bani Yakub yang di luar Israel, kota Yerusalem. Begitu kawan, jangan kau menganggap dirimu domba, kau itu serigala. Nah, apa buktinya? Kita lihat bagaimana orang-orang Yahudi ketika ingin membunuh Yesus. Imam Kayafas bernubuat tahun itu juga. Data Yohanes 11 nomor 51-52 bahwa Yesus harus mati untuk bangsa itu
Bahkan bukan hanya bangsa itu, tetapi untuk mempersatukan anak-anak Elohim yang ada di seluruh penjuru bumi. Maksudnya anak-anak Elohim itu ya Bani Yakub, bukan kalian. Gitu saudara. Jadi Anda harus memahami bahwasanya domba-domba di luar Bani Israel, di luar Aule, bukan di luar Bani Israel, tapi di luar Aule, di luar kandang itu bukanlah non-Yahudi, tetapi orang Israel Bani Yakub yang ada di luar daripada Aule pada masa itu. Ya, jadi Kristen ini bukan pengikut Yesus, bukan umatnya Yesus. Kalian itu umatnya Paulus. Oh, sebentar. Yohanes 10 ayat 16 dengan judul perikop gembala yang baik ya. Iya. Oke. Ini pernyataan Yesus di Yohanes 10 ayat 16 ini aku bacakan. Aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Kenapa aku juga? Salah itu. Kok aku juga? Baik caranya baca, nanti diprotes lagi sama orang. Ini aku baca. Bukan aku juga. Aku ini ayat 16. Aku juga katanya. Ini TB terjemahan baru. Oh TB, ya lanjut. Nah, ada aku juga mungkin. Ada juga atau aku juga atau ada lagi. Ini TB ini baru kulik ini Alkitabku ini. Oh 2023. Aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, katanya. Domba-domba ini harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan akan ada satu kawanan dengan satu gembala. Oke ya, satu gembala yaitu Kristus ini. Oke. Bapa mengasihi aku dan seterusnya. Biar kuterangkan ke ayat ini, ayat 16 ini, bahwasanya aku juga mempunyai domba-domba lain selain di luar kandang ini. Kandang ini maksudnya orang Israel. Domba lain yang dimaksudkan itu adalah di luar orang Israel juga akan dituntut oleh Yesus. Ngarang bebas. Domba lain itulah aku yang di luar orang Israel. Jadi jangan jadi kau yang pandai-pandaian menafsirkan Kristen. Aduh parah ini. Yang disebut Yesus yang berkata, akulah gembala yang kutanya kau cuma. Perikop ini gembala yang baik. Siapakah gembala yang baik Juma? Yesus. Betul. Dombanya Bani Israel. Sebentar. Domba. Kita gembala adalah Yesus. Domba itu gelar Siapakah Bani domba? Israel. Dan Bani Yakub. Bani Yakub, betul. Di luar kandang ini berarti ada dua kandang. Satu kandang kandang X, satu kandang Y. Di luar Israel ada kandang domba lain yang akan bersatu dalam satu kawanan dan satu gembala. Silakan, saya kasihan samamu. Sekarang pertanyaan saya, ketika Yesus dengar. Ketika Yesus ada di bumi di tengah-tengah Israel, apakah keturunan Yakub ada di luar Israel? Yerusalem. Misalnya di Amerika. Keturunan Yakub. Apakah ada di luar daripada Yerusalem? Bisa saja ada, bisa saja kemungkinan. Itulah yang dimaksud domba di luar kandang. Itu pendapatmu. Loh, itu fakta. Sekarang kita tetapkan dulu. Yang digelari domba ini siapa? Kenapa kau paksakan pendapatmu juga? Yeremia 50 nomor 17. Yang digelari domba adalah Bani Yakub. Betul. Nah, sekarang Yehezkiel 5 nomor 12, Bani Yakub itu dibuat berserak ke seluruh penjuru mata angin, ke seluruh bangsa-bangsa dia berserak, kemana-mana dia berserak. Ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel itu tidak berkumpul dalam satu titik, ada sudah terlempar kemana-mana seluruh penjuru bumi, sesuai dengan Yeremia yang saya bacakan tadi, Yeremia 50. Yehezkiel 5 nomor 12. Sepertiga dari kamu wahai kaum Yakub akan aku lemparkan ke seluruh penjuru dunia. Itu yang dimaksud. Oke.
Gini biar ku terangkan samamu, benar bahwa ada orang Israel yang tersebar, yang terbuang ini, yang entah kemana, antara yang kaum Israel yang hilang, ada. Memang itu dia. Itulah yang disebut domba. Itulah yang disebut domba. Salah. Domba adalah dia orang yang percaya kepada Kristus, itulah domba. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Di mana non Yahudi disebut domba? Coba di mana? Coba tunjukkan kepada saya. Silakan. Silakan dalilnya di luar Israel disebut domba itu di mana? Jadi domba yang dimaksudkan di sini adalah domba dalam satu kandang ini adalah orang Israel yang percaya pada saat itu ada orang Israel yang percaya pada Kristus, itu adalah domba yang di satu kandang ini. Domba yang di luar kandang ini, orang di luar Bani Yakub, Bani Israel yang ngaku-ngaku domba, itulah serigala yang berbulu domba. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Oh. Coba Anda baca yang tadi yang saya katakan, Yeremia 50 nomor 17. Coba Anda baca. Yeremia berapa? Yeremia nomor berapa Jemaah? Yeremia 50 nomor 17. Jadi bagi serigala tidak ada itu Torah, nggak ada kebenaran bagi serigala. Karena kalau serigala menganggap ada kebenaran di dalam Torah, kata Paulus, sia-sialah kematian Kristusnya. Apa pula kau membenarkan Taurat sementara kau bukan Yahudi? Ada dua kawanan domba, yang satu orang Israel yang percaya Yesus, yang satu lagi adalah orang percaya Yesus yang di luar Israel. Dan ini dikatakan orang yang percaya kepada Yesus ketika bertemu dengan Yesus aja masih disebut anjing. Apalagi yang silakan kamu baca. Silakan. Baca Yeremia 50 dulu. Untuk kalangan orang Israel, ini sebentar aku baca pun ya. Ini untuk kalangan orang Israel itu Injil disebarkan oleh Petrus ya, yang ku tahu Petrus ini. Lagi, udah dibawa lagi Petrus. Untuk non-Israel, disitulah dia Paulus yang menyebarkannya ke luar non-Israel. Nah, itu betul. Itulah serigala tadi itu yang dinubuatkan. Serigala anak Yakub itu Benyamin. Jadi domba artinya orang beriman yang diinjili oleh Paulus, inilah dari kawanan yang di luar Israel itu, dari dua kawanan domba itu. Oke, silakan Anda baca Yeremia dulu. Saya mau Yeremia berapa Juma? Yeremia 50 nomor 17. 50-nya anaknya lagi 34. 50 nomor 17. 13 ini mengenai Babel 17. Israel seperti domba yang dicerai-beraikan. Mula-mula Asyur memakan dia, dan akhirnya sekarang Nebukadnezar Raja Babel menggerogoti tulang-tulangnya. Benar. Yang digelari domba di situ siapa? Nah, di dalam ayat ini Israel seperti domba. Jadi anak Israel, keturunan Yakub itu adalah anak-anak domba. Di luar daripada keturunan Yakub disebut serigala. Makanya ketika Yesus bertemu, ketika Yesus bertemu dengan orang yang percaya kepadanya dan bukan Bani Yakub, Yesus menyebutnya anjing. Tidak pantas roti yang disediakan untuk anak-anak Israel diberikan kepada guguk. Apa kata wanita itu betul? Tapi bukankah guguk makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus mengatakan, besar imanmu. Berarti antara ibu tadi dengan Yesus sepakat bahwa ibu itu memang anjing, makan sampah yang jatuh dari meja tuannya. Makanya Yesus mengatakan, imanmu besar. Datang Anda mengatakan Anda juga domba, bahaya itu. Yesus meminta agar waspada kepada serigala. Artinya apa itu? Serigala buas yang muncul di tengah-tengah kaumnya, yang berpura-pura supaya dianggap domba. Waspada kepada serigala yang buas, yang datang kepadamu nyamar seperti domba.
Berarti ada di luar Yahudi memakai nama Yesus, memakai ajaran Yesus, tetapi dia bukan Bani Israel. Siapa itu? Kristen. Makanya antara ajaran Yesus dan ajaran Kristen itu bertolak belakang. Kalian hanya menggunakan nama Yesus, tetapi sebenarnya kalian itu serigala. Nih, tak kasih bukti nih secara data nih. Di dalam Kejadian 49 nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai kepada nomor 27, Yakub memanggil ke-12 anak-anaknya. Sini kalian berkumpul sebelum aku mati, kata Yakub. Aku ingin menceritakan tentang karakter kalian satu-satu. Aku ingin bercerita tentang apa yang kalian akan alami di masa yang akan datang. Diterangkan semua satu-satu. Tiba pada masa giliran ya, siapa? Benyamin. Benyamin, kau sini. Iya, apa paman? Kamu kelak laku keturunanmu sama seperti serigala, mengambil, merampas, lalu membagi-bagikan hasil rampasannya kepada orang lain. Nah, Paulus mengaku Benyamin di dalam Filipi 3 nomor 5, aku adalah orang Ibrani, aku adalah keturunan Benyamin. Nah, apa yang dilakukan oleh Paulus? Menggenapi nubuatan Kejadian 49 tadi. Mengambil hukum Taurat, memberikan kepada bangsa lain, tetapi hanya sebagai alat untuk melancarkan aksi mereka, aksi Paulus untuk mengganti hukum Taurat itu. Kau Benyamin, lakumu kelak seperti serigala, merampas milik Yahudi, lalu kau bagi-bagikan kepada orang Roma. Inilah yang terjadi sampai hari ini. Nubuatan itu harus terjadi, tidak bisa tidak terjadi. Makanya Pak Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Yakub, apa kata Yesus? Waspadalah kepada serigala, 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 serigala. Kenapa anda bilang waspadalah kepada buaya? Waspadalah kepada biawak. Kenapa harus waspada kepada keturunan Benyamin? Kenapa? Karena keturunan Benyamin memang sudah dinubuatkan akan menyesatkan. Dan satu-satunya tokoh yang kemudian disebut sebagai penyesat oleh orang Yahudi pada masa-masanya hanya Paulus. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan seluruh orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh dari sekte Kristen. Tertulis sampai hari ini masih seperti itu bunyinya. Makanya Yesus mengatakan kepada muridnya dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, wahai orang Farisi, wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang di luar agamamu, untuk masuk menjadi pengikut agamamu. Setelah kau jadikan jadi pengikut agamamu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi ahli kitab yang kemudian menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang Roma masuk menjadi pengikutnya? Paulus. Menjadi apa pengikutnya? Menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi. Apa buktinya? Yesus yang tadinya hanya Mesias dilantik menjadi Tuhan. Tadinya ibadah Minggu Sabtu dirubahnya menjadi Minggu. Tadinya satu Tuhan dirubahnya menjadi 3. Tadinya sunat dirubahnya jangan sunat. Semua dirubah. Kenapa? Karena memang pengikut daripada orang Farisi, ahli Taurat yang menyeberangi lautan menjelajahi darat 2 kali lebih jahat. Sejahat-jahatnya Yahudi, mereka ini adalah orang yang membangkang kepada firman Tuhan, tapi mereka tidak pernah menjadikan Tuhan itu menjadi manusia. Mereka tidak pernah menjadikan hukum Taurat itu sampah. Mereka tidak pernah menggantikan kemuliaan Tuhan mereka dengan makhluk. Sedangkan mereka yang menjadi pengikut orang Farisi menggantikan kemuliaan Tuhan dengan melantik Kristus sebagai setara, sederajat, bahkan Tuhan itu sendiri. Makanya mereka disebut 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab. Itulah kalian. Jadi kalau orang Kristen masih menganggap ada kebenaran dalam hukum Taurat, sia-sia dong kematian Kristus. Hargai dong Kristus mati untuk kalian untuk membatalkan hukum itu. Kenapa masih mengharapkan? Kenapa masih di dalam gereja? Kita masih menjalankan 10 hukum. Apaan? Kalau kau masih menggunakan itu berarti menganggap masih ada kebenaran. Kata Paulus, jika engkau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Barang siapa yang mengatakan bahwa di dalam hukum Taurat itu ada kebenaran, Galatia 2 nomor 16, Galatia 5 nomor 4, maka dia keluar dari kasih karunia.
Bahkan dikatakan oleh Yesus, dia tegaskan nih, sebab tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Sementara Yesus mengatakan Matius 5 nomor 19, orang dibenarkan memperoleh hidup kekal, menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga karena orang itu melakukan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain untuk melakukan segala perintah-perintah yang ada di dalamnya. Itu saudaraku. Jadi saudara ini tampil di depan kami pengikut Yesus loh, kami pengikut Torah. Yes, bagi orang yang tidak menggunakan akal memang kelihatan cantik, tapi itu cuman tameng saudaraku. Hukum-hukum, prosesi, ritual kemudian yang kamu lakukan di gereja sama sekali bukan firman Tuhan. Itu keinginan Paulus seutuhnya. Nah, inilah sang pembinasa keji yang harus diwaspadai. Inilah serigala yang harus diwaspadai. Sederhana kok itu, antara Kristen dan Yahudi hari ini di tahun 2025 di bulan Oktober, siapa di antara dua kelompok ini yang berpura-pura menjadi Yahudi? Yahudi atau Kristen? Siapa yang berpura-pura menjadi Yahudi? Yahudi yang asli atau yang bukan Yahudi? Itulah serigalanya. Nah, silakan. Tadi kau bilang Juma bahwa kau mengakui Yesus itu adalah juru selamat benar, tetapi hanya untuk orang Yahudi, kan begitu kawan? Iya, emang. Ya. Oke, mari kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 14 ya. Ini kubacakan. Kami telah melihat, ini 1 Yohanes 4 ayat 14. Kami dan dunia mereka membenci, dia bilang ya. Membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Nah, Henok ini bukan dari dunia. Dari mana? Dari sorga juga. Gampang kok ini. Ini kan data. Dia Yesus yang ngomong. Yesus yang ngomong, ternyata Henok dari sorga, dari ke bumi naik ke sorga dia. Malah Henok tidak bersilsilah, kalau tidak Elia ini tidak bersilsilah loh. Keren itu. Jadi belum ada yang bisa mengalahkan Elia tentang sprintnya, kecepatannya. Makanya sebenarnya yang harus menjadi Tuhan ini Elia. Iya, Elia lebih pantas Bang ya, lebih pantas. Dia tidak dari darah. Yesus dari darah. Ada darah manusia di sana. Elia tidak, hebat, keren gitu. Makanya kalau Anda berbicara tentang Yohanes 1, 2, 3, 4, 5, ini tuh bukan berbicara Yesus di sana. Yesus ini ada di ayat 17. Itu baru berbicara Yesus. 14, firman telah menjadi manusia. Ini termasuk Elia. Termasuk Henok. Mau saya jawab? Nah, jadi di sini, sobat, nggak perlu dijawab lah. Ini pernyataan Yesus kok. Yesus yang ngomong, masa dijawab. Jangan membantah Yesus. Jadi sini Yesus mengatakan bahwa manusia ini dari sorga. Ya, dan cuman ada kesalahan Yesus di sini, ya bisa dikatakan salah lah. Dia lupa, ya wajar lah, dia buat manusia ya. Tidak seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia. Dia sebenarnya bukan Yesus, teman-teman. Karena dia mengatakan dia. Sebenarnya aku yang turun. Sebenarnya kalau memang Yesus ini aku sebenarnya. Nah, ini merujuk kepada siapa? Kemudian di sini, satu lagi di sini. Ini ya. Tenang kawan-kawan, masih ada akun kita. Tenang. Silakan di share, di tap layar supaya sampai kepada saudara kita tadi, serigala berbulu jambu. Oke. Sorry ya teman-teman ya, kena tombak akun kita tadi, tapi tak apa, tak masalah, masih ada akun ini ya kan ya. Tombak aja lagi, janganlah ditombak di sana, bangkit di sini.
Ditombak di sana, lahir di sini, mati satu, tumbuh 1000. Noise ya, noise kali ya teman-teman, kencang kali noise-nya. Gara-gara masuk angin. Enggak, ya aman kan? Ya iya dong. Ini mana asisten saya nih? Om, bikin teh dong, teh. Ayo teman-teman silakan di share di tap layarnya. Mudah-mudahan saudara Immanuel yang sudah terguncang ya mau tidak mau yang kita sampaikan adalah data di dalam kitabnya. Data yang kita sajikan, bukan kita mengarang bebas, tidak sama seperti dia ketika dia mengaku sebagai domba. Di Yohanes 10 nomor 16 itu jelas tertulis di sana kata aule. Aule itu halaman tempat dia mengajar. Artinya taruhlah skala luasnya Yerusalem tempat Yesus, atau di Galilea atau di tanah Yudea tempat Yesus mengajar, kan gitu. Silakan aja. Tapi Yesus mengatakan masih ada lagi domba di luar halaman rumah ini, kata Yesus. Itu jelas itu. Sekarang permasalahannya, adakah orang-orang Yahudi Bani Yakub di luar tempat Yesus penginjilan waktu itu? Ada enggak? Ada. Itulah yang disebut domba, yang juga berada di luar daripada kandang tersebut. Bukan kalian. Suara pecah, masa sih? Suara yang satu itu dari YouTube saya dong. Saya kan lagi nyimak YouTube juga gitu loh. Lagi seru-serunya juga di YouTube nih. Saudara Hafiz, Ahmad Febriansyah, kemudian Mentoi Jiwa, kemudian Titano Al-Bazri, Selengektor. Heboh juga di YouTube, bukan cuma di TikTok. Alfian Kalu, Dery Prasetya, ada Aini Azura, ada Ken Jutek. Lucu-lucu juga mereka sibuk terus di YouTube juga, mereka tertawa-tertawa. Malah ada yang mengatakan domba jabrik katanya, dari saudara Muhammad Afdal. Dia mengatakan mereka itu adalah domba jabrik. Pirang aja sekalian kayak gitu. Oke, thank you Bang Z. Itu luar biasa juga. Ya, Jepri Diem. Saya Bang. Oke bosku. Di YouTube juga heboh, makanya saya juga sedang membaca di YouTube ini. Amin, panjang umur. Jangan Ustadz dong, Bang Zuma aja. Kalau Ustadz nanti mereka takut menghadapi Bang Zuma, sedangkan kita mengaku sebagai penginjil aja mereka segan, sungkan. Kira-kira menurut saudara, si Immanuel tadi tuh masih nongol di sini enggak? Padahal dia pernah tahu, dia tahu kok kali ini. Akun Bang Suma 02 ini dia tahu kok. Karena sudah gelagapan tadi mau jawab apa ini. Akhirnya apa yang kembali dia pertanyakan terakhir? Zuma, tadi Anda mengatakan Yesus itu adalah juru selamat. Ya, tapi hanya untuk Bani Israel. Yes, saya ngaku itu sesuai dengan ucapan Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Jelas itu kok. Kembali ke Al-Quran. Al-Quran As-Saff. Wa iz qala Isa ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Jelas kok itu. Jelas itu. Mana Gerunda Otennya? Sabar bos, sabar. Ini kencang kali di YouTube. Masya Allah, tunggu ya. Dari Malaysia ada Leo Mukhtar. Thank you. Tunggu teman-teman, mumpung belum ada Oten, saya kasih kunci biru dulu ini. Iskandar, mana Otennya? Lagi bertelur. Otennya lagi bertelur. Lagi mikir. Sayul Alex Ferguson. Kok namanya keren kali nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ferguson.
Siapa lagi yang belum dapat kunci biru? Ayo, mumpung Oten belum datang. Yang di YouTube. Tunggu ya, sabar ya. Oke, kurasa sudah ya, yang komen sudah kunci biru semua kan ya? Alhamdulillah. Tangerang, Gilang Alfantri, yes. Oke, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mula Fenuza. Oke, oh heboh juga di YouTube teman-teman sekalian. Hadir Paman, Iwan Auto Channel, Anang Ismawan. Tunggu, sabar. Sabar. Bulukumba hadir, Agatuh. Ya Allah ya Karim. Tunggu. Tunggu ya teman-teman ya. Oten hajar aja bang. Obens. Sorry, nama anda greeting hurufnya saya nggak bisa baca. Siapa lagi? Alia mau kunbir bang. Oke. Singkong pun aku kasih. Ubi jalar aku kasih. Apalagi aku kunci biru. Tibet Games. Kamu nanya Bulukumba. Kamu bertanya-tanya. Di Bulukumba itu saya ada ditawarin tanah wakaf di Bira, di daerah ini sebelah kanannya Bira, yang pantai Batu Karang itu saya dikasih 1 hektar di situ, tapi saya belum pernah ke sana lihat. Aditya, sehat selalu bang. Oke bosku, silakan yang ada di TikTok. Oten minta permintaan naik. Manrole Buru Selatan siap. Oke. Denny Gior Gede Desaman. Sabar ya teman-teman. Ini kita hargai teman-teman kita yang ada di YouTube juga nih. Beliau juga dari dulu berjuang. Oke. Triono Bambang, sehat selalu Bang Suma. Siap bosku, thank you. Siapa lagi? Muhammad Fajar Ramdhani. Oke bosku. Siapa lagi? Hai Gurunda, yoi Puput. Ya, sabar dulu ya. Kita kembali ke TikTok dulu. Semoga. Saya belum. Oke, set. Halo, selamat malam Kusai. Assalamualaikum. Waalaikum. Iya bang, gimana bang? Lanjut aja bang. Bang Suma. Siap. Asang Ismawan. Oke, moderator saya kayaknya nggak ada yang hadir malam ini. Nanu. Sabar ya kawan ya. Thank you bosku. Tunggu ya. Ayo, moderator nggak ada kan yang hadir? Oh ada Bang Handi. Masya Allah. Alhamdulillah. Mungkin Bang Handi belum dapat kunci biru kali di sini ya. Bang Handi minta permintaan lagi kan dah? Kok kunci biru pula? Moderator. Bang Handi tadi mana? Oten silakan minta permintaan. Kita membahas kembali tema yang ini. Tadi ada Bang Handi. Mungkin dipikir akun bodong ini. Akun naslinya ini bosku.
Ya, kenapa Sunan Kalijaga, kenapa? Bang Zuma, ada makam titisan Sunan Kalijaga, kalau diperbaiki untuk ziarah boleh nggak, biar nggak menyimpang? Makam diziarahi, diperbaiki untuk diziarahi, boleh ziarah kubur. Yang penting tujuannya untuk mengingat kematian, bukan untuk minta nomor buntut di sana. Oke, saudara-saudara, silakan yang ada di TikTok satu-satu kita naikkan saudara Oten, ya, supaya kalian bisa memberikan kepada kami pemahaman seperti yang tadi siapa Immanuel, pemahamannya ada tapi hanya ngarang-ngarang bebas, nak berat dalil, ya, nak berat dalil dia, nak berat dalil. Kenapa saya katakan nak berat dalil? Karena terbukti ketika dia mengatakan aku domba, ternyata yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Begitu. Silakan. Yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Dalilnya sudah kita tunjukkan tadi. Yang mudah-mudahan beliau paham dalil itu. Yang bahaya kalau dia tidak paham gitu loh. Saya sudah sampaikan bahwa sudah ini, Kanda sudah jadi moderator di sini. Bang Handi. Cek. Oke, sip. Udah moderator Bang Handi. Ya udah, aku di bawah lagi aja. Di sini aja nggak apa-apa. Temani saya ngomong. Nggak mau naik. Iya, tidak ada juga Oten di bawah kayaknya emang. Coba lihat dulu, saya cek dulu. Iya. Oh iya. Nggak ada kan? Nggak ini 900 lebih mata memandang di TikTok ada Oten di bawah, karena mungkin berpikir jangankan naik, baca tema aja mengerikan. Ya memang harus berat ini topiknya. Iya, berat. Benar Bang Andi. Artinya mereka harus melepaskan hukum Taurat itu bukan untuk mereka. Bukan untuk mereka hukum Taurat itu. Maka ngapain mereka mengharapkan kebenaran di Taurat? Kan hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Ngapain pula mereka mengharap ada kebenaran di sana? Kalau mereka mengharapkan ada kebenaran, ya betul kata Paulus, sia-sia dong kematian Kristus, kan begitu. Galatia berapa? Galatia 2:21. Iya. Nah, di data 16-nya, sebab tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Bahkan kalau kita lihat di Galatia 5 nomor 4-nya itu, Paulusnya itu sangat-sangat kemudian memberikan satu pengajaran yang harusnya saudara Kristen itu udah paham dan nangkap. Bahwa menurut pengajaran yang muncul kemudian dari Paulus ini sendiri, dia mengatakan bahwa kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Lepas loh, gak main-main itu. Apakah Anda ingin lepas dari Kristus? Tentu gak mau kan? Nah, jangan mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Halo saudara kartun. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Bang? Muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Salam kenal Bang. Selalu Bang Suma. Maaf ya. Iya nggak apa-apa Bang. Izin turun Bang. Lanjut lagi. Siap. Yang penting jangan sengaja naik ke sini terus kemudian Bang Suma, sudah 5 tahun saya ngikut Abang, baru kali ini bisa dinaikkan, saya mendukung Abang. Ya artinya kalau seperti itu memang ada niatan kan ya. Kalau teman-teman kita yang cuman salah pencet, ya nggak apa-apa, itu dimaklumi. Ayo dong. Jadi tema ini saya sudah menjelaskan, ya kan ya. Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala. Yakub menjelaskan salah satu anaknya yaitu Benyamin akan berlaku seperti serigala. Bukan hanya berlaku, tapi implementasi cakupan daripada serigala yang dimaksud di sini adalah mengambil barang orang lalu membagikan ke orang lain. Nah, Taurat ini milik siapa? Milik Yahudi kan? Ada nggak kemudian yang melemparkan ke bangsa lain? Ada. Makanya pengikut-pengikutnya selalu mengatasnamakan hukum Taurat.
Bahkan pengikutnya ada yang membuat sebuah sekte di mana mereka masih menjalankan hukum Taurat. Ibadahnya hari Sabtu, tidak makan babi, tidak minum kopi, sunat, bla 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 dan seterusnya. Itu karena apa? Karena adanya serigala yang mengambil kitabnya, aturan mainnya orang Yahudi, memberikan kepada bangsa lain. Nah, itu siapa itu? Itulah yang mengatakan kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Kan ngeri. Maka nyata dari tema ini kita bisa membedakan mana yang domba, mana yang serigala, tapi sok cantik, sok paten ngaku domba. Ingat gak tadi si Immanuel? Saya ini domba, kata dia gitu. Pret. Domba kok makan daging babi, piye toh, mas. Domba itu makan rumput, bukan makan daging babi. Jadi kalau Anda kemudian mengatakan diri Anda domba, sadar dong, tiap hari kok makan babi. Domba itu tidak makan babi. Pernah nggak lihat domba makan babi? Nggak ada itu. Domba itu makanannya rumput. Jadi kalau ada pemakan daging babi mengaku domba, ya itulah serigala buasnya. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum Bang. Saya Islam Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau dengar dari bawah aja. Saya penggemar Abang. Siap saudara. Dengar di bawah tuh. Turun saya Bang. Oke, lanjut Bang. Makasih saudara. Asli Kutu atau Koto tadi itu. Sorry, nggak sempat baca semuanya. Asli Kutu ya. Gitu saudara-saudara ya. Jadi berdasarkan Yeremia 50 nomor 17, dia baca tadi tuh. Kutubal alamin. Asli Kutu. Ada-ada aja kalian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Dari mana? Sudah dari lama mana mau aku kemana, pengen Bang? naik. Hah? Dari mana mau kemana? Dari rumah mau ke Komar Abang. Penggemar berat saya ini Bang, masya Allah. Siap. Semoga Bang Juma selalu diberikan kesehatan, amin. Diberikan selalu kekuatan istiqomah dalam selalu meningkatkan agama, berdakwah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Cuman itu aja Bang. Oke, salam Bang. Semoga selalu Islam jaya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di follow akun kita ini ya teman-teman, supaya akun kita ini juga bisa berjaya sama seperti akun Bang Suma 01, supaya banyak yang menyaksikan kemudian materi pembibelan kita, supaya mereka umat Islam khususnya itu tidak mudah dimurtadkan. Oke, saudara Boim. Ya. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim? Muslim, Bugis Malang. Alhamdulillah. Oke, pada gitu pelek. Iya. Apa kabar ini? Baik, sehat ya kan ya? Laku ada jo nai. Laku Nenjo. Makimal ngaseng jo anjo Ngapa nakul ko dong? Kaya maki tahu. Saya lepaskan jo Nabi Muhammad. Oh, topong renjo. Topong renjo. Iya. Ya pada Pak Juma. Iya, siap. Iya. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Anjo agan tak batu rikota Mangkasara. Bukan atau minak kesumpain tahu apa deh Manado kan tumai Toraja kan tumai sarip batang kupaing Baturi Mangkasar anak gagana Makassar punna di sini pakai pipet. Halo saudara. Assalamualaikum Guru Ndah, maaf kepencet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Masya Allah ya. Ini adik saya ini dari Api Jabo, pengusaha Jabar. Dari Jabar, pengusaha ikan tenggiri yang kena petir lalu menjadi ikan arwana kan gitu. Amin.
Sehat-sehat Gurunda. Sehat-sehat, alhamdulillah, masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Ya, teman dibawa aja Gurunda. Oke, siap Dinda. Siap terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Topik berat banget ini. Kalau dia bilang hukum Taurat ada kebenaran, sia-sia kematian Yesus. Iya. Harus memang hukum Taurat tidak ada kebenaran biar berguna kematian Yesus. Iya, cocok. Tapi persoalannya Yesus yang mana yang dimaksud? Kalau Yesus yang anak Maria itu taat terhadap hukum Taurat. Nah, itu ini lingkaran ini. Lingkaran. Sedikit lagi bubar kan gitu ya. Halo saudara Efri. Halo. Bayangkan aja itu Bang, di Galatia 5 nomor 4 itu kalau kita bacakan, mereka akan mengatakan jangan baca satu data dong, baca perikopnya kan gitu. Nah, apakah ketika membaca perikopnya ini bisa merubah makna dari kesimpulan yang ada di dalam data itu? Dikatakan bahwasanya kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan ada kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Terus buat apa kalian mengatakan yang lain dibatalkan? Masih ada 10 hukum yang tidak dibatalkan. Apa tujuannya mengatakan itu? Tujuannya masih mengharapkan adanya kebenaran dalam hukum Taurat. Kata Paulus, kamu lepas dari Kristus. Kamu keluar, kamu hidup di luar kasih karunia. Gitu loh. Kamu hidup di luar kasih karunia. Aneh kan? Aneh. Nanti kalau misalnya kita minta mereka menjelaskan, wah entah kemana-mana dia. Pergi kemana-mana. Kamu keluar dan lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan ada kebenaran dari hukum Taurat. Halo saudara, ngek Cebong. Cebong. Saudaraku Cebong. Ngomong dong. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Kanda, sehat Ki? Iya, alhamdulillah. Iya. Diundang lagi naik. Iya, tidak ada mini hotel Pusing gampang, pusing. Bertanya-tanya dalam hatinya, dalam dirinya, apakah betul saya ini serigala? Nasami, bukan kubaniak. Tahu nggak Banyuma? Iya, gimana? Waktu masih dalam COVID kemarin kan ya, benar-benar saya lagi kesulitan. Orang yang pertama menolong saya ini orang yang nih Banyuma. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Masya Allah. Masih zaman-zamannya ini ya, masih zaman-zamannya apa itu dulu? YouTube. Iya. Zoom. Iya, di Zoom. Keren abang kita ini. Insya Allah, saudara. Iya, gimana Kanda? Kita akan atur acara itu dan saya harap mungkin ini si Pak Dua Bang Handi bisa datang dah. Insya Allah. Nanti kita atur sama Dinda yang di Samarinda itu. Siap. Balikpapan jauh nggak itu? Dekat aja. Kan jalan tol sudah kan, nggak sampai 2 jam. Oh, dekat. Saya punya abang di sana juga. Cocok sudah. Siap.
harus memang datang Ki, karena memang apa ya Inrin ini Dayak kan. Oh iya aja. Siap. Iya, biasa. Samarinda. Di mana Ki kita kan dah? Kalau saya di Kutai Kartanegara. Oh, dekat Bali berarti ya? Itu 20 menit aja. Bali, Kutai. Tenggarong Samarinda kurang lebih 20 menitan, 20 menit. Gak direspon saya. Oke. Balikpapan katanya Samarinda cuma 1 jam katanya ya? Ya, kurang lebih 1 jam lebih lah. Oke. Karena sudah tol kan. Kalau dulu memang lama dulu. Bang Juma mau tinjau proyeknya di IKN. Boleh, makanya nantilah kita bicara-bicara kan. Siap. Kebetulan ada kita punya kebun karet di sana kan dah. Siap. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana Bang? Luar biasa Bang Zuma, ini termotivasi kali ya sama Bang Zuma ini. Nyariin akun Bang Zuma ini ketemu juga. Iya, di follow aja Bang, di follow. Sampai kita nunggu saudara kita Kristen. Alhamdulillah. Ya, udah 10 Bang. Siap. Iya. Terima kasih untuk Bang Zuma untuk dakwanya. Luar biasa. Insyaallah sama-sama Bang. Teman-teman di follow ini R7. Beliau nanti sebagai apa ya? Beliau lah sebagai nanti buka API Kaltim. Di follow teman-teman. Ya. API Kaltim segera terbentuk. Doakan ya. Amin. Ya, salam kenal juga sama Bang R7 ya. Nah, itu di atas. Iya, kita akan tinggikan atributnya apalagi namanya persatuan kita ini. Apologet Islam Indonesia. Apologet Islam Indonesia di Kalimantan Timur, karena memang di sini sarangnya sebenarnya. Iya. Sarangnya cuma kan dia tidak melalui beringasnya itu ya melalui pembaiatan diam-diam mereka nih. Oh iya. Baptis diam-diam. Iya. Secara halus. Dari rumah ini 200 meter STT di depan. Oh. Sekolah tinggi teologi ya. Iya. Oke, silakan Saudara Oten yang mulai. Ketemu Iqbal. Sudah. Itu nanti juga permantap lah minggu-minggu ini kan. Itu juga Pak Imran itu menghilang orangnya. Kemana itu orang itu? Saya telepon gak diangkat. Gak bener itu orang itu. Baru saya mau tanya kita, karena mungkin kita yang komunikasi terus. Agak jauh tempatnya dia Deng. Dia di Sangatta namanya, Kutai Timur namanya kan. Oh. Rencana saya kalau kita datang sama Dindaku ini, ya kita ya ke Tenggarong, mungkin makan malam di Tenggarong atau makan siang baru kembali ke Samarinda gitu. Insyaallah ya. Oke. Insyaallah. Nah, ini sudah ada nih. Halo Saudara Petra, bisa diskusi dengan baik tanpa kesurupan kah? Boleh dong. Oke. Langsung Anda tanggapi tema saya. Apakah menurut Saudara di dalam hukum Taurat itu ada kebenaran? Kebenaran? Iya. Ada. Berarti Anda lepas dari Kristus kalau begitu, kalau ada. Jangan mencuri. Tapi kan sudah dibatalkan. Jangan berzina. Apakah itu sebuah kebenaran? Hukum Taurat itu yang dibatalkan karena manusia ini tidak bisa menjalankan hukum Taurat. Kata siapa? Kata siapa tidak bisa? Sekarang aku tanya kamu, Muhammad pernah nggak mencuri? Tidak pernah. Nggak pernah. Iya. Oh, kalau yang curi keledai dulu pernah. Kalau siapa berzina itu lupa namanya? Nggak pernah.
Nggak pernah berzina Muhammad. Iya, nggak pernah. Istri Mana Muhammad ada dalil? berapa? Istri tidak berzina kalau istri itu. Istri Muhammad ada berapa? Tidak berzina itu namanya. Istri Muhammad ada berapa? Jawab Tidak dulu. berzina kalau istri itu Muhammad tidak ada berzina. berapa? Yang disyaratkan Allah Tidak itu berzina kalau laki-laki namanya harus istri istri berapa? itu. Coba. Kalau beristri Kalau Allah itu istrinya itu para tidak pria berzina. harus beristri berapa? Coba jawab. Kalau di ajaran terdahulu nabi-nabi kayak Salomo ribuan, kayak Daud kemudian ratusan istrinya. Yesus di dalam Lukas 18 nomor 29 nomor 30 tidak membatasi jumlah istri. Laki-laki Di Islam dibatasi 4. Kalau di ajaran Yesus tidak dibatasin. Istri Muhammad ada berapa? Yesus tidak dibatasin Muhammad ada jumlah berapa? istri. Istri Ajarannya Muhammad ada dalam berapa? Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Istri Muhammad ada berapa? Barang siapa yang mau Barang menjadi Allahmu pengikutku, meninggalkan istrinya, dia akan memperoleh istri berlipat kali ganda gitu loh. Tapi Muhammad istrinya berapa? Paham itu ya. Muhammad Jadi melanggar Yesus tidak memberikan batasan jumlah istri. Kenapa? Yesusnya mengajarkan itu. Tapi Di Allah Lukas mengatakan 18 1, 2, 3, Lukas 4. 18 nomor Karena Allah 29 dan mengatakan 30. 1, 2, 3, 4. Yesus itu Tapi tidak kenapa Muhammad membatasi istrinya lebih jumlah daripada 4? istri. Berarti Muhammad melanggar nggak? Yesusnya Melanggar perintah tidak Allah enggak? membatasi Jawab dulu. jumlah istri gitu loh. Jawab dulu. Di dalam kitab Kejadian Muhammad dikatakan melanggar beranak perintah cucu Allah lah, beranak cucu lah yang banyak. Yesus melakukan nggak itu beranak cucu? Tidak. Melanggar nggak Yesus? Berapa? Melanggar nggak Yesus dengan dia tidak beranak cucu? Jawab Melanggar nggak? dulu. Perintahnya Istri Muhammad ada beranak berapa? cucu lah yang banyak. Yesus tidak beranak cucu, berarti dia tidak menjalankan perintah Tuhan, kan begitu bosku. Ya kan ya. Oke. Nabi Muhammad istrinya ada 11. Syarat Allahmu Nah, Tuhanku mengajarkan kepada kami umatnya Nabi Muhammad maksimal 4. kepada Muhammad. Nah, Yesus istrinya pengikutnya tidak terbatas. Di dalam kitab Lukas 18 29 30 Yesus memberikan kemudian ruang kepada pengikutnya untuk menikah banyak, tidak kemudian dibatasin. Kalau Begitu saudara Petro. Ya, udah ya. Udah ya. Udah, kamu dibawa aja. Muhammad melanggar perintah Allah. Kamu mandi pakai ketuban kuda biar kamu sehat otakmu ya, Petro ya. Sehat-sehat kau di sana ya, Dik. Mudah-mudahan kau ini hidupmu bagus. Saya dibawa aja Dinda, nanti lanjut aja dengan mereka Dinda. Siap sebelum ke neraka, saudara Petra, kau puas-puasin lah hidupmu di dunia ini. Dinda harus siapan. Iya. Saya dibawa aja ya. Siap. Sehat Ki. Biar roten naik. Baik. Sehat-sehat Ki. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kusairi Sari baru dibaca namanya. Kusari. Jadi di dalam agama nabi-nabi terdahulu, termasuk agama Yahudi, itu tidak dibatasi jumlah istri. Tidak ada batasan jumlah istri itu di dalam kitabnya orang Yahudi, itu nggak ada. Kemudian di agama Kristen juga tidak ada pembatasan jumlah istri. Tidak ada di dalilnya di Kristen cukup satu istri, itu nggak ada. Yang ada cukup satu istri itu hanya di Islam. Kemudian Yesus juga mengatakan di dalam Lukas yang saya maksud itu, barang siapa yang meninggalkan istrinya karena menjadi pengikut Yesus, maka orang itu akan mendapatkan berkali lipat ganda, kan gitu ya. Halo saudara Yeli.
Iya Kak, semua. Ya, dari mana Dek? Katolik Kak. Katolik. Ya. Kapan rencana meninggal dunia? Aduh. Belajar Kak, belajar. Belajar dia banyak mata. Iya. Belajar Bukan untuk kayak mulai meninggal tadi dunia. ya tuh. Saya nggak ujat. Cantik deh. Katolik. Iya, saya nggak ujat. Saya nggak ujat ke Sumaha. Iya. Belajar. Bang, kenapa nih Kak? Kalau ini dari tadi saya naik ke, saya nggak sebut OS ya, ke Bang Blender. Apa dari pagi. Saya narasi sedikit boleh Kak Suma? Boleh deh. Iya. Tapi saya nggak ujat ya, ini iman aku ya. Kenapa? Sabar, saya Katolik Kak. Kenapa ini ke Kak Blender selalu kenapa Protestan menghujat? Saya sudah sampaikan jangan menghujat, kita belajar. Saya sama Katolik, saya sama Islam nggak pernah bertentangan. Itu nggak itu Kak semua. Kalau Protestan ini, kenapa itu Kak semua Protestan? Ada apa ini Protestan? Boleh jawab? Iya, Protestan itu bukan Katolik dan Katolik itu bukan Protestan. Saya ini Islam. Begitu. Nah, ketika kemudian dia berjalan lalu sendalnya yang sebelah kiri itu putus, dia tetap aja berjalan dan tidak akan mungkin berhenti sebelum tercapai tujuannya, betul? Yes. Saya juga nggak ujat Protestan ya, cuman menghujat. Saya nggak pernah hujat. Saya berapa kali naik ya ke Kasuma, ke Bang Blender ya, ke Uniriva, dengan ke Kasuma aja belajar. Saya nggak hujat ke kata Bible. Saya nggak pernah hujat sound camp. Tapi ini Protestan, kenapa dia selalu menghujat? Kenapa? Masalahnya apa ini? Protestan menghujat sedikit-sedikit. Itu aja semua pertanyaanku. Saya juga Kristen ya, Kristen Katolik. Saya sudah on camp. Kalau boleh saya tunjukkan semua dalil apa semua saya tunjukkan. Boleh jawab? Buka lagi kameranya satu kali coba. Aduh, udah loh. Coba. Iya, oke. Tapi saya buka ya. Deal ya. Deal, iya. Deal ya. Yang naik Protestan. Iya. Kalau penghujat on camp. Iya. Boleh? Sampai boleh? Iya, boleh deal. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu dong, baru berani. Iya, betul. Itu. Buka. Ya? Iya. Oke, gitu dong. Oh iya, buka. Nah. Belajar. Cari kebenaran. Iya. Betul. Cari kebenaran. Jadi begitu dia berjalan, sendalnya putus sebelah, itu kan bukan urusan kita toh, benar nggak? Itu makanya bertanya ke semua. Pernah nggak lihat orang manjat kelapa, kakinya dulu naik, kepalanya belakangan? Kayak Protestan gitu. Iya. Tapi saya nggak. Pernah nggak lihat orang panjat kelapa, tapi saya duluan ke atas daripada kepalanya? Pernah nggak? Ya. Pernah nggak lihat orang manjat kelapa kakinya duluan naik baru kepalanya? Pernah nggak? Semua percaya aku. Iya, saya percaya. Itu malah asal. Pernah nggak? Ya, kenapa Kak semua? Saya nggak hujat. Coba data tadi ini. Oh, apa itu? Yohanes. Tapi bahasa sapiku. Udah dari tadi, tapi saya nggak hujat. Udah cukup ya. Ya maaf ya, saya off cam aja. Tapi kan belajar cari kebenaran.
Iya. Tadi ada tadi Protestan. Saya juga itu kan imannya Protestan. Saya kan sama-sama. Tapi kan ini data Kasuma. Iya. Ini. Betul. Tadi saya bawakan, coba uji. Inilah hidup yang kekal itu. Coba uji. Mengenal engkau siapa? Kita uji dulu. Iya. Bahwa mengenal engkau Yesus yang utusan, betul? Iya, betul. Ada juga mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang Esa. Betul nggak? Iya. Itu Halo, aja. Saudara Pipi. Oke, uji. Selamat malam. Assalamualaikum, Bang Zuma. Waalaikumsalam. Iya. Dari mana, Bang? Cuman mau nyampein sesuatu sih Bang sebenarnya. Apa itu? Ya, soalnya kan kebetulan tadi aku itu nonton Romedis TV, di situ ada yang ngaku-ngaku, maksudnya murtadin dari Jawa Timur. Yeah. Terus kayak gini, gimana? Kayak gini, saya nggak ujat Kak. Iya, bukan abang kok. Gini Bang, itu kan kita bertentangan, kita denom Kak. Kita kan belajar. Oke, lanjut aja. Sound off cam-nya, off cam. Terus Saudara. Kebetulan habis itu karena saya lihat dia, saya DM dia, saya minta nomor gitu kan. Jadi saya minta nomor dia, kami teleponan. Nah, setelah dia tahu kalau aku juga mualaf, terus aku bilang samanya, kira-kira nggak dilarang pendeta nggak kalau misalnya kamu itu ngobrol sama saya? Dia bilang enggak. Tapi tahu-taunya setelah kami belum beberapa habis itu dia matiin telepon, habis itu seluruh akun TikTok aku dia blokir dan nomornya itu dia langsung blokir aku juga. Jadi yang saya sampaikan di sini itu pengakuan mereka bahwa mereka itu toleransi atau itu tidak takut atau tidak fanatik itu bohong. Ini yang saya bilang di sini. Mereka itu fanatik. Belajar. Kalau tidak saya turun, maaf ya. Ya, bentar Bang. Setelah, ya maaf, saya turun ya, maaf. Jadi, silakan aja. Lanjut. Saya turun ya. Saya bisa tunjukkan. Ya, maaf, selamat malam. Saya bisa tunjukkan chatnya ini bagaimana dia itu memberikan kesaksian dia kepada saya tadi. Apa katanya? Salah satunya dia bilang bahwa sedangkan orang Islam saat ini mengajarkan orang halal dan dibunuh dan halal diminum darahnya akan kocak. Kan keji sekali jadinya Bang. Sementara kucek itu nggak ada sama sekali. Makanya aku bilang di mana ayahnya itu Bang. Belum lama setelah itu dia blok aku. Ini chatnya masih ada. Tentang Ka'bah lagi. Mengenai tentang Ka'bah lagi bahwa ada gambar Yesus dan hanya ada gambar Yesus dan Bunda Maria katanya di dalamnya. Nah ini semua kan fitnah. Orang gila itu berarti. Makanya itu karena kebetulan dia masuk di Romedis TV tadi kan di situ banyak yang nonton. Nah, saya kira mungkin kebetulan juga di sini ada juga yang nonton tadi di situ biar mereka itu paham juga bahwa orang-orang yang murtad itu kualitasnya seperti itu. Sampai benar-benar dia itu tidak mau lihat saya. Saya masuk komalnya tadi langsung di bloknya. Jadi iya. udah 2 akun saya yang sudah dia blok. Tapi setelah itu saya cari-cari dia kan saya ada 4 akun. Saya cari-cari sudah nggak dapat lagi. Nanti dia blok semua jadinya. Iya, berarti dia penipu Bang, pembohong. Situ ketahuan. Ya, cuman sampaikan itu Bang Juma buat edukasi buat teman-teman biar mereka itu nggak merasa kok bisa ya pindah gitu. Soalnya kesaksiannya terhadap Edis TV tadi seakan-akan iya gitu loh. Benar kata Edis katanya. Nah, pas di tes ulang diminta pertanggungjawaban ulang akhirnya ketahuan. Itu Bang Juma biar juga teman-teman di bawah paham. Oh iya ya, ternyata nggak benar apa yang dia katakan gitu loh. Sesuai dengan kitab mereka Filipi 1 nomor 18, mereka boleh mengelabui dengan tujuan memberitakan Yesus itu. Betul. Iya. Itu
itulah Bang Juma, cuma sampaikan itu buat edukasi aja sih saya sampaikan ini Bang Juma. Makasih Bang Juma. Iya, makasih Bang, makasih, thank you. Izin Kita turun sudah ya. hafal kok, iya. Kita sudah hafal karakter mereka kok. Oke, mantap lah gitu. Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan saudara non muslim naik sini bahas tema kita. Ayo, biar ada edukasi bahan perbincangan. Halo, silakan, selamat malam saudara Pemansam. Oh, belum duduk ya. Yang atas nama Sergio silakan naik, kita diskusi di atas Bang. Jangan cuman bisa ngetik dia di bawah. Ke atas sini. Sampaikan kebenaranmu dengan data gitu. Halo. 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 Iya. Belum duduk ya. Kalau saudara Paman Sam. Waduh, turun dia. Turun. Halo. Assalamualaikum. Berat ini topik ini. Halo, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Sehat Bang. Kasih. Cuman mau nanya info aja tadi siang Bang untuk saudara kita apa yang apa tadi ya? Yang dari Makassar ya Bang. Udah infonya gimana itu Bang? Mungkin dia tadi DM-nya sama Bang Handi kali ya, atau sama siapa itu? Iya. Bang Arif. Iya. Kasihan juga ya kan Bang. Iya, kita sementara nunggu informasi-informasi, bukti-bukti kalau beliau itu dimurtadkan kan gitu ya. Iya Bang. Info yang jelasnya lah kayak mana kan? Belum ada beliau menghubungi saya belum. Iya. Oh. Oke Bang, gitu aja Bang. Makasih banyak Bang. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian umat Islam ya terhadap saudara-saudaranya ketika ada kena masalah luar biasa emang. Oke, silakan yang oten naik, minta permintaan. Silakan. Takut ini topik. Berat topiknya Bang Handi. Topiknya nyiksa. Karena mereka harus mengakui itu tertulis dalam Bible. Mau kayak mana? Anda mau nolaknya ya itu tertulis, mau kayak mana? Anda memang mereka harus mengakui tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Kalau ada kebenaran, ya kenapa harus ada Kristus? Kenapa harus ada kematian Kristus kalau ada kebenaran? Kan begitu. Karena dianggap tidak ada kebenaran, makanya dihapuskan itu kebenarannya dengan Kristus mati. Di Efesus 2 nomor 15 itu kan jelas tertulis tuh. Assalamualaikum. Wah, ini nggak bagus ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang, nggak bagus fotonya lah ya. Maaf. Nggak bagus itu. Provokatif, nggak boleh umat Islam kayak gitu. Kalau kamu Kristen boleh lah. Namanya juga bagus. Jelek itu namanya. Ganti namanya Bang. Fotonya juga gantilah. Kita nggak boleh kayak gitu. Kalau Muslim tuh nggak boleh kayak gitu Bang. Iya, kayak kita aja, kita nama kita sendiri, foto kita sendiri kan gitu ya. Benar nggak Bang Andi? Selamat malam. Kuda, ini kuda apa?
Kambing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambar kambing itu. Iya bang ya. Izin. Ya, saya pengembala kambing bang. Alhamdulillah. Izin bang, ini kan sebagai aspirasi saja bang. Untuk teman-teman di bawah saya cuma gunakan waktu 1 menit. Bang Zuma, kenapa ada tidak harapan daripada teman-teman di Apologet itu untuk mendirikan sekolah Apologet Islam Indonesia seperti yang Kristen kan punya STT mereka? Kenapa? Karena ke depan kan Bang Zuma kan tidak sehat terus. Jadi ada regenerasi maksud saya bang. Seiring perjalanan waktu, perkembangan zaman, tantangan ke depan kan semakin berat. Bang Handi juga sementara lama-kelamaan kan tidak sanggup lagi begadang, akan tua dan seterusnya. Kita tidak ada generasi dan tidak melahirkan Bang Zuma berikutnya bang. Ini hanya sekedar aspirasi saja, dan saya yakin umat Islam Indonesia itu akan mendukung melalui pengumpulan dana untuk mendirikan sekolah itu bang. Demikian bang, terima kasih bang. Hanya aspirasi saja bang. Mohon maaf atas segala kekurangan saya bang. Dulu bang, mau nanya dulu bang. Anak kambing itu, kalau anak kambing, apakah kambing juga bang? Anak kambing, keturunan kambing bang. Keturunan kambing. Mau nggak abang diberi gelar anak kambing? Saya tidak mau bang, karena saya ditakdirkan dilahirkan sebagai anak manusia bang. Jadi menurut anda kalau manusia nggak layak diberi gelar anak kambing ya? Itu pelecehan bang. Oke. Penghinaan ya. Apalagi Tuhan digelari kambing. Waduh. Ya. Kira-kira kalau kambing diberi gelar, kira-kira kalau kambing diberi gelar anak manusia, kambingnya tersinggung nggak? Karena kami tidak punya otak, mungkin dia tidak punya firasat untuk tersinggung atau senang bang. Mungkin dia kan jingkrak bang, bingung dia. Oke bang, intermezzo ya bang. Siap bang. Siap, silakan teman-teman non Muslim kalau masih mau berdiskusi dengan Bang Zuma, naik kita bahas tema ini. Ayo. Ada malas kayaknya dia naik. Kelihatannya OT-nya saling dorong ini Bang Andi. Kau lah yang naik, kau lah yang naik. Mereka berharap gini, aku masih di sini di komalnya Bang Zuma, ingin tahu yang Kristen bagaimana cara mereka menjawab tema ini. Jadi mereka saling berharap ada OT yang naik gitu loh. Kalau menurut orang Betawi mindik-mindik dia itu, mindik-mindik. Ya, ada nggak ya teman saya dari seagama saya yang bisa membahas ini, kan gitu. Halo, malam Bang Zuma. Malam juga. Dari sekte mana? Bang Zuma keren. Dari mana bang? Waalaikumsalam. Oh Muslim ya. Wajar lah bilang keren. Muslim bang. Ya, abang keren pokoknya bang. Mau Thank you bang. Turunin bang. Nggak bisa turunin bang. Iya. Makasih ya. Iya. Thanks. Jadi kalau ada kambing diberi gelar anak manusia, kambing mah nggak tersinggung, dia mau bodo amat, gitu loh. Gitu ya. Tapi kalau ada manusia diberi gelar anak kambing, ya kambing mah nggak ada, kambing mah diam aja, orang yang nggak ngerti, ya gitu. Jadi kambing mah nggak ada urusan tuh. Betul. Gitu loh. Benar juga. Teman-teman di bawah ada nggak yang doyan kambing? Kalau mau silakan hubungi saya karena saya nggak doyan kambing. Gitu ya Bang Handi ya. Kedua yang kalau mau yang ingin punya seat atau apa sih namanya, baju lah, baju yang nenek kiper gambar Banyuma, hubungi saya ya. Siap. Bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Pengiriman dari Jakarta. Berarti barangnya sudah ada di sini. Iya, barangnya sama saya, sama Akang yang megang.
Padahal dibuatnya di ini, Bang Andi, Dubai. Di India kemarin. Oh India. Yang terakhir ini India ya? India kemarin kan sebelum dibuat tuh keluarganya Amitabh Bachchan hubungi saya, ponakannya. Namanya Abdul Hamid. Berarti bahannya banyak terbuat dari ketumbar kalau begitu. Dari bulu domba kan tadi barusan ngomongin kambing kan gitu. Oh iya betul. Iya. Baru ingat betul. Iya. Masuk akal sih. Iya. Masuk akal sih sedikit. Ada nggak yang mau umroh bareng sama kita di API nih, teman-teman ya? Iya. Kira-kira betul. cakep nggak ya kalau umroh bareng sama Bang Juma ya teman-teman ya? Ada yang mau nggak? Bulan Februari. Rencananya Februari. Sebelum puasa. Ya. Ada nggak mau umroh sama Bang Zuma nih? Barengan kita. Satu pesawat, satu hotel. Kalau misalnya ada yang mau, silakan menghubungi Bang Handi, hubungi Akang Satria, Kang Santang. Kita bareng-bareng ke Tanah Suci yuk. Bulan Februari. Yang mau silakan hubungi Bang Handi. Ya VIP kok. Jadi maktabnya itu dekat banget sama Masjidil Haram. Begitu. Bukan di WC 3 ya. WC 3 apa orang nyasar itu. Iya. Kira-kira. Yang mau serius, silakan menghubungi Bang Handi. Sama-sama kita berangkat barengan. Artinya 12 hari kita sama-sama. Yang di YouTube juga. Ya. Kalau ada yang mau umroh bareng Bang Zuma bulan Februari 2026, ayo segera daftarkan karena jumlah yang ini kita terbatas. Saya mau di Jakarta. Pesawat itu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biayanya Biayanya ini Mbak, 42 lah. Karena ini bukan biasa-biasa ya, ini VIP 42. Iya. Kita maunya satu pesawat itu orang netizen semua kalau bisa. Satu pesawat saya udah minta sama penyelenggara, saya mau berangkat bersama dengan netizen saya. Jangan dicampur dengan jemaah umum. Bisa disiapkan. Kalau bisa ada satu hotel di atas. Waduh, yang mualaf berarti. Iya, kita syaratkan di atas pesawat. Iya. Ini serius ya teman-teman, yang mau silakan hubungi Bang Handi. Nanti kita atur keberangkatan kita bulan Februari. Sahabat Bang Zuma 06 yang lagi live itu bukan tim kita, bukan. Saya nggak pernah live 2 komal sekaligus. Halo saudara Bang Ian. Silakan dulu Bang Ian. Iya. Halo Bang. Mau nanya. Ya. Ini. Siap. Kalau akikah hukumnya apa ya? Ini yang nanya ini. Iya. Yang nanya ini apa? Islam. Islam ya. Saya punya anak. Iya. Saya punya anak satu belum diakikahin. Terus ini mau punya anak lagi. Yang kedua, kalau misalnya digabungin gitu bisa. Aduh, akikah kalau ditanya sunnah muakkad lah. Ya kalau yang mampu ya, yang mendekati wajib harus mampu. Ya kalau enggak dipaksa juga. Masa kayak gitu ditanya sih, ya Allah. Islam baru Bang Handi, Islam baru. Islam baru itu teman kita. Mendekati wajib bagi yang mampu Bang. Harus ya, muakkad. Tapi kalau nggak mampu ya jangan dipaksa, nggak juga.
Nanti kalau misalnya lama-lama baru mampu ya bisa, ada kok yang memberikan akikah untuk anaknya ketika udah dewasa, ketika masa kecilnya tidak mampu, nanti dewasa anaknya mampu, bisa. Kan itu sunnah, itu sunnah muakkadah. Kan gitu. Oke, teman-teman silakan. Silakan yang orten naik. Tema ini memberikan ruang kepada kita untuk belajar lebih jauh terkait dengan ya persinggungan, perbedaan antara agama Islam dan agama Kristen gitu ya. Kalau misalnya dari 1.400 orang yang ada di sini tidak ada yang naik, padahal Kristen ada di bawah, saya rasa itu bagian daripada keberhasilan apologet Islam. Artinya teman-teman sudah mulai berpikir gitu, sudah mulai berpikir bahwasanya keyakinannya ini kelihatannya apa yang disampaikan oleh apologet Islam itu adalah benar. Apa itu? Musuh yang terberat bagi kalian itu adalah kitab kalian. Kenapa saya katakan begitu? Ya karena faktanya kalian tidak bisa memberikan jawaban terkait dengan materi-materi yang kita bawa. Terus kemudian kalian juga menemukan kepercayaan kalian itu bertentangan dengan apa yang ada di dalam kitab. Ya itulah yang membuat kemudian kalian segan, kalian takut untuk naik ke sini membahas tentang tema ini. Padahal saya lihat beberapa akun Oten ya, itu kalau kita dengarkan mereka berbicara, agamanya itulah agama yang paling benar. Agama paling benar, pokoknya paling hebat lah. Tapi giliran dikasih ruang untuk menjelaskan di depan kita, ya sulit untuk mereka hadir gitu atau naik. Mereka hanya bisa dikomal sendiri, menghujat gitu. Halo, selamat siang. Selamat malam Bang Zuma, apa kabar? Salam kenal. Iya, malam Bang. Waduh, saya sangat mendukung ini perjuangannya Bang Zuma nih. Saya tiap malam nonton tapi hanya nyimak-nyimak saja. Oke. Cuma kok malam ini kok sepi Bang, kenapa nih? Apa sudah pada mau sadar atau proses sadar. Iya, Bang kok sudah mulai berpikir. Iya, saya kan biasanya ngikutin kok Bang Zuma malam ini kok sepi nih, nggak ada lawan. Apa memang lawannya lagi nggak bisa berpikir lagi? Kelihatannya gitu Bang. Iya. Kelihatannya mereka mulai berpikir. Bang Zuma, asli mana Bang? Ya, saya Makassar, Bugis Makassar. Oh, Bugis Makassar. Asli manusia Bang, masa domba. Iya, betul Bang Hendy. Maksudnya kan saya juga kan orang Makassar, jadi cuma mau nanya Makassarnya di mana, kalau Bugisnya di mana gitu. Iya, kita orang Palopo Bang, Palopo. Oh, Palopo. Kalau saya Jentak deh. Wih, keren. Telepon tuan rumah. Ini ponto sate kuda. Iya, betul sekali itu Bang Hendy. Sate kuda kasaka. Ya, cocok minjo. Sudah baru makan 2 tusuk langsung naik darah kayak kuda. Bisa aja Bang Hendy. Langsung nak cari mama nak tahu ah. Kalau mama anak boya, jangan apa tadi. Mama anak boya bahaya. Baru makan 3 tusuk langsung naik punggung teman nah. Halo, selamat malam Saudara Yoda. Assalamualaikum Bang Zuma.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, pokoknya Bang Juma mantap. Saya akui. Makasih Bang Yuda. Percaya. Ya itu aja Bang, saya naik Bang. Siap, mantap makasih. saya. Siap buat Bang Juma the best. Turunkan sudah. Makasih Bang Yuda. Oke, silakan teman kita yang non muslim ajukan permintaan untuk kita berdiskusi di sini. Kalau memang sudah tidak ada, mungkin kita bisa tutup dan kita bergabung. Jadi gini Bang Juma. Gimana Bang? Kenapa kalau Bang Juma solo room jarang ada yang naik? Pertama karena harus on cam. Kedua memang harus berilmu. No hujat. Jadi betul-betul kajian akademik, saling menghormati satu sama lain. Kalau seandainya kita buka room tawuran, asal bunyi, hujat menghujat itu pasti rame. Nah ini yang kita hindari dengan adanya apologet Islam Indonesia, apalagi Banyuma sebagai pembina, kita harus memberikan contoh. Biar sepi tapi berkualitas daripada rame, itu mengundang tawuran itu tidak baik. Kira-kira itu yang menjadi penyebabnya. Dibarengi lagi dengan topik yang begitu menarik. Gitu kira-kira Banyuma. Iya Bang Hendy. Maksudnya kalau di Komal saya itu saya arahkan ke satu titik pembahasan gitu ya. Tidak melebar kemana-mana. Jadi belum juga menguraikan isi pembahasan, mereka sudah terkunci duluan. Beratnya itu di situ. Ya, ini mau kemana arahnya ini? Ngomong sedikit aja kesambet, ngomong sini kesambet, nggak ada jalan arah. Jadi mungkin itu yang menyebabkan mereka agak-agak berat kalau di Komalnya Bang Suma, karena Bang Suma hadir di Komalnya aja mereka porak-poranda, apalagi mereka yang mau masuk di Komalnya Bang Suma kan sulit. Tapi nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Kita tetap optimis karena misi kita itu adalah bagaimana bisa anak bangsa ini memahami perbedaan dua agama antara Islam dan agama non-Islam tersebut. Mana di antara dua agama ini yang ingin menyerupai? Apakah Islam ingin menyerupai Kristen atau Kristen yang menyerupakan diri dengan Islaman? Begitu Bang Hadi dan teman-teman yang lain. Gimana Bang Hadi, kita pindah ke Komal yang ada otennya? Ya, saya umumkan juga nih Bang Juma bahwa teman-teman di luar sana, apabila Anda menemukan sahabat Bang Juma berapalah live di luar sana, itu ya, itu palsu. Itu banyak yang dan hindari Anda tertipu. Ya, itu palsu, kalau bisa ditinggalkan, di unsubscribe atau diblokir saja. Itu palsu, penipuan. Bang Andi mau nanya yang live aslinya di mana? Di YouTube atau di TikTok Bang? Bang Andi? Di TikTok. Oh TikTok ya, karena kan kadang di YouTube sekilas ada tulisannya live, tapi begitu dibuka kok begini ya, di tempat lain kok ada lagi live lagi. Nah yang benar yang mana nih sebenarnya? Kalau YouTube itu nama channelnya Banyuma Zulkifli Abbas official. Ya betul ya. Nggak ada yang lain. Kalau saya punya Handi Selebes channel. Kadang ada live tapi cuma backgroundnya gambar doang, Bang Jumanya nggak kelihatan gitu. Nah kalau Bang Jibril ya sebagai pengurus pusat juga itu memang diberi kewenangan memegang akun sahabat Bang Juma. Ya. Oh, kira-kira ya. Betul ya Bang Juma ya? Itu ya. Cuma kan udah banyak hafal saya ya, kayak Bang Kian Santang, Handi, terus Bang Paru bukan ya? Siapa lagi? Bunda Rahmah. Banyak lah yang saya sudah tahu orang-orang api ini. Karena saya sering ngikutin, cuma ya itu sering ketemu Bang Juma live tapi kok nggak ada Bang Jumanya gitu. Berarti kalau nggak ada Bang Juma berarti palsu ya? Bisa jadi palsu, bisa juga rekaman diputar Bang. Oh gitu ya, betul-betul. Siap. Terima kasih Bang. Udah paham gitu Bang ya. Iya, kita minta teman-teman di bawah untuk pantau Komal Islam yang ada otennya yang lagi seru itu di mana, biar kita pindah ke sana. Pak Akang kali, coba lihat. Coba Bang Andi.
Coba lihat dulu. Aduh, saya mute dulu. Karena di sini Oten kelihatannya malam ini mereka agak-agak segan gitu ya. Bukan segan, takut karena pintulannya aja tumbang, apalagi dianya anggotanya. Udah dari jauh-jauh. Arif. Oh, di Bang Arif. Ya. Oke, baik. Jadi sahabat-sahabat sekalian, semua yang ada di sini kita ke Bang Arif. Kita tutup di sini. Di sini Oten kelihatannya agak takut ya untuk masuk karena belum diskusi aja baru lihat tema itu udah mulai ambeien duluan gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas kebersamaannya di sini. Iya, Daeng, makasih banyak. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Gimana coba kok mau ngomong apa tadi, mau narasi apa, cepetan. Iya kali. Kalau mati katanya Kristen bilang. Inilah saya bilang, saya ingin mengajak teman-teman Kristen berdamailah dengan Yesus. Berdamailah dengan Bibelnya sendiri yang diimani sebagai kitab suci. Bahwa di sini Yesus mengatakan, di antara yang hadir di sini, termasuk Yesus ya, biasanya ukuran plus 200 biar nyaman pas baca tulisan kecil di HP, lihat label kemasan, atau pas bantu anak belajar. Kacamata ini udah double. Nah, terus kan ada yang 55, ada yang 60, ada yang 65 gitu kan, naik. Di lapangan yang agak Ada ucapan Yesus akan diusir ke neraka. Iya. Karena gini, itu kan kalian perbedaan. Siapa hilang suara? Ada suara gue kok. Deodista, selamat malam. Nggak ada suara, Mel. Hilangkan. harus mati itu iman Anda loh. Oke. Lalu siapa yang disalib? Kalau kita cek ya. Di sini saya ambil Alkitab Sabda ya. Di Alkitab Sabda ada penjelasan begini ya. Ini Anda terima atau tidak ya urusan Anda lah ini. Saya hanya baca aja di sini dikatakan ya. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Oke, di Matius. Di Kisah Para Rasul 18 mencatat bahwa Yudas tewas karena jatuh. Oke, ada dua perbedaan, jatuh, yang satu lagi menggantungkan diri. Nah, mereka biasanya cocok logi, jatuh dan inilah apalah. Tetapi di sini yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah dikuncingkan. Di sini mati yang dengan menggantung pada masa itu, dia bilang ya, yang dilakukan dengan cara disalib. Yudas yang disalib. Kenapa
Kenapa Bible mengatakan itu sebenarnya disalib di sini? Izin sebentar ya. Kenapa disimpulkan di sini sebenarnya Yudas disalib? Karena melihat Matius ini dengan kisah para rasul ini kontradiksi. Makanya disimpulkan sebenarnya Yudas itu disalibkan. Lihat. Dilakukan dengan cara disalibkan. Jadi jelas yang disalibkan Yudas. Tidak mungkin Yesus ini terkutuk. Yesus ini menanggung dosa. Tidak mungkin. Karena Yesus sendiri sebelum dia terangkat ke langit sudah mengatakan ada yang tidak akan mati loh. Oh kalian paksa nih Yesus harus mati, harus mati. Ya Allah, saya bilang luar biasa. Padahal jelas Yesus di antara yang hadir di sini, termasuk Yesus kan hadir. Ada yang tidak akan mati sebelum melihat anak manusia turun dari sebagai raja dari kerajaannya. Yesus sudah turun belum sekarang? Ya belum. Nanti kedua kalinya dia baru turun. Begitu gampang aja saudaraku. Coba rendahkan hati, berdamailah dengan Bible, berdamailah dengan Yesus. Jadi jangan bantah deh perkataannya. Itu kalau mengatakan, oh mati ya. Silakan. Saya jawab, ini Pak, di mana di ayat Alkitab yang menyebutkan bahwa Yudas disalib? Ayat Alkitab mana? Silakan Pak dijawab Pak. Pak itu mute Pak, mute. Oke, sorry. Ini Anda buka ya di Matius 27 nomor 15. Di sini ada penjelasannya. Ini kitab sabda ya. Di sini menjelaskan tentang kematian Yudas. Ya. Pak, saya tanya ayat Alkitabnya ya Pak. Nah ini loh Bang. Oke, Matius 27 ayat 15 tentang kematian Yudas. Itu dengan ya itu Anda kan bertanya, sabar dulu lah Bang. Kita kan tidak boleh menyimpulkannya kitab Anda. Kita hormati. Nah di sini ada kontradiksi Matius 27. Menurut ini ya penjelasan sini Matius 27:15 dikatakan Yudas menggantung diri. Oke. Nah di kisah para rasul 1:18 dikatakan Yudas ini apa? Jatuh. Matinya karena jatuh, kan begitu. Jatuh dengan menggantung diri beda. Nah disimpulkan di sini Pak, disimpulkan dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Gampang sih kalian ya. Demikian ada ya oke dengan sebentar Pak Chandra, oke sudah saya tunjukkan di Matius 27:15 dan kisah para rasul 18. Di sini ada penjelasannya bukan dari Islam ya yang menafsirkan ini. Ada gurunda kita Bang Juma, Bang ini adik kita lagi. Izin silahkan ya Bang Chandra dilanjut dengan yang lain. Terima kasih Bang Chandra, Anda luar biasa, Anda sopan, Anda santun ya, luar biasa. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran nggak ini? Ada. Oh syukur, alhamdulillah, masya Allah. Siapa yang disalib itu? Itu dilanjut aja Gurunda ini temanya. Tuhan dihukum mati. Mati meja. Silakan Bang Chandra. Ya. Ya. Silakan. Sebenarnya gini, Saudara Chandra, gini. Salib itu adalah hal baru bagi orang Kristen. Sedangkan salib itu adalah hal yang sudah lama bagi orang Yahudi dan juga bagi orang Roma. Jadi bagi orang Yahudi salib itu adalah hukuman bagi penjahat. Dan bagi orang bagi orang Roma juga begitu. Begitu juga secara kitab pengaturan di dalam agama Yahudi yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Tidak ada alasan kemudian ya selain alasan dari Kristen yang klasik yang mengatakan bahwa yang disalib itu adalah orang benar. Kalau Yesus anak Maria yang disalib itu
maka itu sudah melanggar hukum Tuhan. Karena penyaliban terhadap Yesus itu adalah kekejian bagi Tuhan. Itu melanggar kekudusan Tuhan itu. Kalau yang disalib adalah Yesus, anak Maria, maka itu sudah melanggar hukum Tuhan. Itu konsepmu Juma, nggak masuk konsepmu itu sama kami. Di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 28 nomor 8, perintah Tuhannya mengatakan, jangan kau membunuh orang yang benar, orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Itu perintah. Jadi Yesus ini orang benar kan? Nah, menurut hukum Tuhan yang ada di dalam hukum Taurat, boleh nggak membunuh orang benar? Kristen bisa lolos nggak di situ? Silakan. Konsep berpikirmu yang hanya menarik dari satu-satu ayat aja, nggak sesimpel itu di Kristen. Kan saya sudah bilang tadi, salib itu adalah hal tidak baru. Tidak sesimpel di cara berpikirmu itu di Kristen. Iya, kita tidak sedang mencari kesalahan Kristen lah baru saya ajarin ya. Kan gitu. Sekarang tunjukkan aja. Enggak, tunggu kau masuk Kristen aja biar saya ajarin kau. Yesus ketika ditanya oleh muridnya di dalam Matius 19, Guru, apa yang harus aku lakukan? Sabar dulu, Bang. Sabar dulu. Saya ajari. Sabar dulu, Bang. Sabar dulu. Saya tunggu kamu masuk Kristen lah. Selama saya masih waras, saya tidak akan mungkin masuk Kristen selama saya waras. Oke? Jadi Yesus ketika ditanya oleh muridnya, Guru, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus mengatakan apa? Jangan kau membunuh. Syarat untuk mendapatkan hidup kekal, jangan bunuh Yesus. Itu kata Yesus tuh. Jangan kamu membunuh supaya kamu bisa memperoleh hidup kekal. Artinya jangan kau bunuh Yesus supaya kau bisa memperoleh hidup yang kekal. Nah, sekarang ketika Yesus ini dibunuh, apakah itu dibenarkan oleh Tuhan? Tidak dibenarkan. Tapi faktanya ada pembunuhan. Nah, sekarang apakah Tuhan tinggal diam saja ketika orang benar ini hendak dibunuh oleh orang-orang kafir? Tentu tidak. Tuhan akan mengambil tindakan ketika orang benar Yesus ini mau disalib, mau dibunuh oleh penjahat. Makanya dia berdoa. Seperti itu, Bung. Kedatangan malaikat kepada Yesus ketika dia berdoa agar dihindarkan dari kematian, dari sengsara, kejaran daripada orang-orang Roma, orang-orang Yahudi, ya dijawab oleh Tuhan dengan Tuhan mengutus malaikat. Itulah yang terjadi. Jadi Kristen akan sulit untuk keluar dari lingkaran iman mereka sekarang ini, kepercayaan mereka sekarang ini, karena memang ya sudah terjerat. Sedangkan salib itu adalah hukuman bagi orang jahat. Mau ndak orang Kristen mengatakan Yesus itu jahat? Silakan. Ya, baik, Bang Safar Sihombing, selamat malam. Oh, selamat pagi ya, sudah ya. Silakan dibuka mute-nya. Sihombing. Aduh, kok pada tiarap ini. Fauza, Islam apa Kristen, Fauza? Ya, saya akan Daniel dulu. Silakan Bang Daniel. Apa, Bang? Ya, silakan Daniel. Sombeng turun. Daniel, silakan Daniel. Apa yang diutarakan? Apa yang diutarakan? Iya. Yang diutarakan apa yang saya bicarakan? Maksudnya Bapak mau utarakan apa? Kan gitu. Terus saya mau bicara apa?
kalau bukan Bapak yang bicara. Maksudnya apa ini? Dia nggak nyimak mungkin tadi. Oh. Ya kan aku baru lewat langsung dipanggil, jadi saya naik aja gitu ya. Iya, maksudnya gini Bang. Salib itu adalah hukuman bagi penjahat, baik menurut Yahudi maupun menurut Tuhan berdasarkan kitabnya orang Yahudi. Begitu juga di Al-Quran, dan juga tradisi Romawi menghukum salib penjahat. Nah, anehnya di Kristen justru salib ini adalah sebuah keselamatan bagi Kristen. Bahkan tidak main-main, yang disalib ini Tuhannya Kristen gitu loh Bang. Maka pola apa yang bisa dibangun dan kemudian menjadi alat ukur kepercayaan dengan standarisasi akal manusia, akal sehat. Ketika dikatakan bahwa Tuhan disalib, salib menyelamatkan, salib menebus dosa dan seterusnya. Ini apa yang menjadi pijakan untuk menerima itu sebagai keyakinan? Kalau akal tidak mungkin. Kitabnya orang Yahudi mustahil. Tuhan yang diperkenalkan kemudian oleh orang Yahudi itu juga itu mustahil. Nah, satu-satunya adalah kebodohan. Hanya kebodohan yang bisa menerima Tuhan mati di salib. Hanya kebodohan yang bisa menerima salib adalah jalan keselamatan. Tidak ada yang lain. Kalau orang yang cerdas, pintar, tidak mungkin masuk dalam otaknya seperti itu Bang. Demikian. Ya, itu salib itu untuk menebus dosa manusia. Nah, karena itu kan upah dosa manusia ya. Ya, jadi karena kita ini manusia berdosa Bang ya. Kita manusia berdosa, kita punya dosa waris ya. Dari turun temurun kita sampai kita sekarang. Semua manusia berdosa, tidak ada yang tidak berdosa. Nah, terus kenapa Yesus itu yang tidak bersalah kok bisa disalib? Ya, Allah, firman Allah yang menjadi manusia, karena Allah dia cinta sama ciptaannya ya. Kita kan dicipta dengan serupa Allah, itu kan. Serupa gambar Allah itu. Jadi Allah itu dia mengorbankan firman-Nya tadi, perkataannya tadi yang menjadi manusia itu untuk menebus dosa manusia gitu Bang. Bukan berarti Yesus itu disalib itu dia punya dosa besar, tapi yang punya dosa besar itu maupun yang kecil itu dosanya itu manusia. Nah, dari mana awal mula dosa itu? Ya dari Adam dan Hawa. Karena Allah berfirman kepada Adam, janganlah petiklah buah kehidupan itu di tengah-tengah. Jadi mereka melanggar, ya memetik buah itu dimakan. Jadi manusia itu disingkirkan dari kebun itu. Nah, itu siapa ulahnya? Itu dari ini tadi, dari apa namanya? Yang menggoda Hawa tadi itu adalah iblis. Iblis itu dari mana? Dia penyembah Allah dulu. Itu malaikat Allah yang menyembah Allah. Tapi dia mau berkuasa juga, jadi dibuanglah ke bumi. Ya, sekarang dia seperti apa? Itu ular itu kan iblis itu, ular itu. Nah, makanya kepala ular lah sudah diremukkan, sudah diinjak-injak. Makanya iblis itu tidak berkuasa lagi di atas bagi orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus, karena dia sudah mengalahkan
iblis itu tadi. Gitu. Jadi Yesus itu menyelamatkan kita dari belenggu dosa tadi, dosa waris. Itu Bang, itu aja apa jawaban saya. Kalau Abang mau, itu aja dah. Iya, jadi saya melihat ya dari kacamata saya sendiri berdasarkan materi di dalam Bible itu, ini Kristen ini kok semuanya serba fitnah gitu ya. Iman Kristen, kepercayaan Kristen itu serba fitnah. Adam difitnah mewariskan dosa, fitnah itu. Kemudian Adam dikutuk dan keturunannya, itu juga fitnah. Yesus Nabi Tuhan yang datang di tengah Bani Israel itu difitnah. Kemudian Torahnya orang Yahudi itu kemudian dibatalkan, itu fitnah. Semua serba fitnah yang ada di Kristen ini. Itu menurut pandangan saya. Nah sekarang kita melihat di dalam kitabnya orang Yahudi di Kejadian 3 nomor 15. Tuhan pencipta langit dan bumi membuat permusuhan antara Adam keturunannya dan dengan iblis dan keturunannya. Artinya gini. Ada kondisi yang memang Tuhan ciptakan di mana keturunan Adam dan keturunan iblis itu akan bermusuhan sampai hari kiamat. Artinya bahwa akan tercermin dalam kehidupan keberagamaan kita. Kita ini keturunan Adam kah? Atau kita ini adalah keturunan iblis? Atau kita ini iblis yang kemudian menjelma menjadi manusia? Saya ulang lagi. Di antara Kristen dan Islam, ada yang di antara kedua agama ini keturunan iblis, atau mereka adalah manusia yang kerasukan iblis. Dari mana kemudian itu bisa saya katakan? Karena cerminan awalnya Tuhan membuat sebuah keadaan. Jadi Tuhan itu cipta kondisi, cipta keadaan. Apa keadaan yang dicipta? Keturunan Adam dan keturunan iblis bermusuhan. Artinya kalau kita bermusuhan dengan iblis, maka iblislah yang akan menjadi sasaran empuk ajaran agama kita untuk kita hapuskan ajarannya. Kita tutup kemudian celah-celah di mana iblis itu bisa merusak tatanan agama kita atau keyakinan kita atau diri kita sendiri. Sedangkan kalau kita keturunan iblis, berarti kita membenci kepada Adam. Kita akan mencari kemudian alasan-alasan untuk memfitnah Adam. Kita akan mencari kemudian narasi-narasi yang menjatuhkan Adam. Kita akan melakukan fitnahan terus-menerus kepada Adam. Kenapa? Karena kita adalah keturunan setan. Atau kita keturunan Adam yang sudah terjerat oleh tipu daya setan. Sekarang saya ingin bertanya kepada saudara Daniel. Ketika Tuhan mengadakan permusuhan antara keturunan Adam dan keturunan iblis, saya ingin tahu Anda ini keturunan siapa? Kenapa Anda memfitnah Adam dengan mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Apakah ada dalilnya? Apakah Tuhan pernah berfirman Adam telah mewariskan dosa kepada keturunannya? Tolong tunjukkan dalil itu. Karena dalam kekristenan secara baku, formal, legalitas keagamaan Kristen diajarkan dan mengajarkan bahwa Adam itu telah meneruskan, telah mewariskan, telah menyalurkan, mensadurkan, memberikan kemudian warisan kepada keturunannya berupa dosa. Tolong tunjukkan kepada saya dalil atau firman di dalam kitabnya orang Yahudi, Adam mewariskan atau meneruskan dosa-dosanya kepada keturunannya. Kalau tidak ada, maka Anda ini dua pilihan. Apakah Anda keturunan iblis yang menjelma jadi manusia, atau Anda manusia yang telah kerasukan iblis? Silakan. Saya jawab dulu. Iblis ya, iblis dengan memperhadapkan Adam ya. Iblis itu dari mana? Dari sorga juga dia. Ini iblis itu memang dia ada di sorga menyembah Allah yang satu-satunya ya. Iblis itu siapa? Itu malaikat Allah, penyembah Allah. Nah, Allah ini membuang iblis ke dunia ini
Nah, jadi Allah ini tidak merencanakan membunuh yang iblis ini tadi, yang jahat sama Allah tadi. Malaikat ini yang menjadi iblis ini yang dibuang oleh Allah. Karena Allah ini bukan pembunuh. Dia tidak membunuh. Apapun kejahatannya, dia tidak membunuh. Tapi dia punya cara. Dia jadikan iblis, maka kita ini berdampingan dengan iblis. Karena iblis ini tidak pernah mati. Allah tidak pernah membunuh iblis. Nah, itu. Jadi, kenapa kita ditebus dengan firman-Nya yang menjadi manusia tadi ini? Karena Dia itu menciptakan manusia serupa dengan gambar kita. Makanya Dia tidak mau menghukum kita dari dosa-dosa tadi, dosa waris dari Adam tadi. Bukan Dia tidak bisa membunuh. Bisa, Allah itu bisa membunuh. Tapi Dia tidak mau membunuh. Kalau Dia membunuh yang jahat sama Dia, penyembahnya Dia, yang menyembah Dia, maka Dia gagal jadi Allah. Gitu. Satu-satu caranya Allah ini, berfirmanlah Allah ini, firman-Nya yang menjadi manusia melalui Ibu Maria tadi. Dia menjadi wadahnya Ibu Maria. Seperti itu, Bang. Apa yang dia pertanyakan Abang itu masalah ada itu ininya, ayatnya ada, Bang. Ada semua di Alkitab kami itu ada. Tentang itu ada semua, bukan tidak ada. Kami tidak pernah, misalnya ajaran kami di baik bapak-bapak rohani kami itu di gereja tidak bicara di luar firman Allah. Dia hanya lari di dalam firman Allah, tidak pernah lari keluar atau tidak pernah bicarakan tentang agama orang lain. Kalau dia bicarakan tentang agama orang lain, cara penyembahan orang lain, maka kami tidak pernah mengikuti siapapun yang ajari kami. Gitu, titik. Itu tidak seperti agama yang lain. Kalau ada yang bicarakan agama yang lain, itu mungkin ya pembawaannya. Kalau kami tidak pernah dibicarakan agama kepercayaan orang lain. Kalau dalam gereja, dimanapun kami. Ini kok malah kemana-mana yang dibahas apa larinya kemana? Iya, bukan kemana-mana. Memang seperti itu, Bang. Memang seperti itu. Ajaran kami seperti itu. Semua ada dalilnya, ada ayat, ada pasal, ada ayatnya semua yang ditanyakan. Silakan ditunjukkan dalilnya. Di mana dalilnya? Tuhan mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Silakan. Ada. Silakan tunjukkan. Buat apa kita ini apa namanya? Ini kamu mempertahankan pertanyaan saya. Dengar dulu. Kamu mempertahankan apa yang kamu inginkan dan kami juga mempertahankan apa yang kami ikuti. Saya padahal sudah mengatakan bahwa Seperti Anda itu, ada Bang. dua pilihan. Saya katakan bagi Anda ada dua Jadi pilihan. sampai Anda kapanpun keturunan tidak ketemu setan, masalah bicara tentang Anda agama, keyakinan keturunan kita masing-masing, maka iblis tidak akan ketemu yang seperti itu. menjelma menjadi manusia, atau Anda adalah manusia yang kerasukan iblis. Saya tegaskan padahal. Kalau Anda Makanya manusia, jangan tanya iblis itu dari mana ya? kalau Memang Anda dia manusia penyembah yang Allah kerasukan juga. iblis, itu penyembah Allah. Anda tidak bisa membuktikan data tuduhan Anda, fitnahan Anda. Ada. Fitnahan terbesar Saya sepanjang itu, sejarah manusia adalah ini udah mau fitnahan pagi, ngapain? bahwa Adam mewariskan dosa. Itu fitnahan sepanjang sejarah. Dan itu hanya bisa dilakukan Abang, oleh kalau mau iblis dan belajar, pengikut-pengikutnya. kamu baca semua kitab kami, nggak masalah. Karena Kalian dalilnya baca, mengatakan belajar, nggak dalam masalah. Kejadian 3 nomor 15, keturunan iblis akan bermusuhan dengan keturunan Adam. Sekarang Betul, kalau Anda ini betul. tidak bisa membuktikan Makanya data aku tuduhan seringkali Anda aku kepada begini, Adam Bang. alaihissalam, Dengar dulu, Bang maka Jum. Anda ini adalah manusia yang sudah kerasukan seringkali. setan, atau Anda ini adalah setan yang menjelma jadi manusia. Dengar dulu, Bang Juma. Saya tunggu dalil. Saya tunggu dalil. Kau jangan jadikan ini gereja. Gereja boleh tempat Anda untuk menipu, berbohong, mengelabui orang boleh. Di sini jangan coba-coba.
Saya katakan dengan sangat tegas, kalau Anda tidak mampu menunjukkan data, Tuhan berfirman Anda mewariskan dosa kepada keturunannya, maka saya berani memastikan Anda adalah orang yang merupakan keturunan setan, atau Anda adalah manusia yang sudah kerasukan setan. Tinggal Anda pilih dua tuh. Kita ini manusia yang Anda sama. tinggal pilih. Anda tinggal pilih, Saudara Daniel. Anda ini adalah iblis yang menjelma jadi manusia, atau Anda adalah manusia yang sudah kerasukan iblis. Itu bagianmu, perkataanmu, bukan. Nah, sekarang mana buktikan fitnahanmu terhadap Adam? Apa fitnah? Tidak ada fitnahan terhadap Adam. Kamu memfitnah Adam itu kemudian mewariskan dosa kepada keturunannya. Cuma aku menjelaskan. Kau tunjukkan kepada saya dalilnya. Di mana Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Kalau kamu tidak mampu menunjukkan, berarti kamu membenci Adam. Hanya iblis dan keturunan iblis yang membenci Adam alaihi salam. Ayo, buktikan ke saya. Mana fitnahan kau itu? Mana? Kami kitabnya itu lengkap. Kalau lengkap, kenapa kamu nggak tunjukkan dalilnya? Mana dalilnya? Itu kitabnya Yahudi kau pakai. Itu pun kau sudah rampok kitabnya Yahudi. Kamu pun tak sanggup menunjukkan data tuduhanmu itu. Coba. Sekali lagi saya katakan. Kalau Anda tak sanggup membuktikan fitnahan Anda kepada Adam alaihissalam, berarti Anda adalah makhluk yang membenci Adam. Yang membenci Adam itu hanya keturunan iblis. Kami itu katamu. Kami tidak pernah membenci Adam. Kalau kamu tidak membenci Adam, Daniel. Kalau kamu tidak membenci Adam, Daniel. Kalau kamu tidak membenci Adam, kenapa kau terlibat di dalam memfitnah Adam? Karena dosa waris itu dari Adam, iya. Mana buktinya dosa waris dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mungkin kamu ketemu, tapi kamu nggak mau baca. Mana dalilnya? Itu, makanya jangan dipaksa. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kamu jangan sampai mulutmu kurobek ya. Mana? Tanya dulu dirimu. Jangan sampai mulutmu kurobek nanti. Kalau berani kamu datang sini ke timur. Kalau sini mulutmu sini, kirim mulutmu ke sini biar kurobek. Kau itu menyesatkan manusia. Kamu menyesatkan manusia. Mana buktinya? Coba tunjukkan kepada saya. Sebelum kurobek mulutmu, coba. Makanya kurobek mulutmu nanti. Mulutmu nanti kusangga pakai linggis. Masker hitam mulutmu itu. Karena iblis sekali kau fitnah Adam alaihissalam. Kau katakan Adam mewariskan dosa, tapi kau tidak sanggup menunjukkan data. Itu berarti kau itu keturunan iblis. Datanya lengkap itu. Kalau kitab kami itu lengkap. Kau cuma mengatakan lengkap. Lemparkan emas di harusnya ketika kau mengatakan satu perkataan yang berkaitan dengan Adam alaihissalam, apalagi memfitnahnya, manusia pertama, manusia mulia yang diciptakan oleh Tuhan dengan tangannya sendiri, kau katakan dia mewariskan dosa waris, berarti kau sudah menyatakan dirimu itu sebagai keturunan setan. Kalau keturunan setan, berarti agamamu, ajaranmu, kalau kau dapatkan itu dari ajaran agamamu, berarti agamamu itu agama setan. Paham kau? Yang membenci engkau. Robek juga mulut kau nanti. Karena hanya keturunan iblis lah yang kemudian yang memusuhi Adam. Kalau kamu tidak ada data kemudian kamu memfitnah Adam, berarti kau membenci Adam, berarti kau keturunan setan. Robek juga nanti mulut kau itu. Kau membodohi manusia. Ajaran seperti ini yang kau sebarkan melalui kau terima dari penjajah. Habis itu kau ingin murtadkan umat Islam dengan ajaran setanmu itu. Hanya keturunan setan yang membenci Adam. Bukti kau benci Adam. Kalau kau tidak bisa menunjukkan data. Di mana? Di kitab mana? Di kitab mana kemudian? Di kitab mana bisa kubaca? Apa yang kamu keluarkan keturunan setan? yang kotor itu? Di kitab mana kemudian bisa aku baca? Di kitab mana bisa kubaca? Kau tinggal tunjukkan. Di Keluaran, di Imamat, di Ulangan, di mana? Bisa kubaca bahwa Adam dan keturunannya itu dikutuk oleh Tuhan. Kalau kitab kami itu lengkap, tidak seperti kitabmu. Juga mulut kau nanti. Bicara seenak perut kayak setan memang kau. Bukan seenaknya, memang benar kok apa yang saya katakan. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Biarpun saya tunjukkan samamu Kejadian 1 nomor 28, Kejadian 5 nomor 2, Adam dan keturunannya baik laki-laki maupun perempuan diberkati oleh Tuhan.
Konyol memang kau agama Ya itu. tentu Agama diberkati. itu agama setan memang agama kau Allah itu. itu mengasihi. Robek nanti mulut kau lama-lama. Tapi dosa itu memang diwariskan oleh Seenak perut aja, karena kau itu keturunan setan, kau ngomong tidak sesuai dengan fakta. Hawa Kau melanggar. sudah curi terjemahan agama Yahudi, kau pakai untuk menipu dan menyesatkan manusia. Agamamu Tapi itu kau baru berbicara lahir. tentang agamamu tanpa dalil. Dasar anak setan. Agamamu baru lahir kemarin. Agama saya yang meluruskan. Agama saya lahir, syukur. Karena Agama dia datang Yahudi meluruskan itu agama bingung setan yang kau daripada ajarkan itu. agamamu. Hanya Cuma anak aku setan datang ke yang timur. mengatakan Kamu Adam datang itu ke timur mewariskan kalau kamu dosa berani. tanpa dalil. Kamu Hanya datang ke keturunan timur kalau iblis kamu yang berani. mengatakan Kamu datang Adam ke timur. alaihissalam itu mewariskan dosa kepada Bilang keturunannya. kepalamu. Mana bilang dalilnya? kepalamu, botak rambutmu. Dasar anak tuyul, anak hantu kau. Kamu berani-berani kamu bilang Robert kayak jago. Robek Kamu mulut berani datang ke timur. Datang ke timur biar mulutmu itu disobek. robek mulut kau nanti itu sembarangan kau berbicara tentang kakek saya Adam alaihissalam. Dasar setan dalam wujud manusia. Memang Tuhan kami adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak Nenekmu seorang pun yang kiper, datang kepada kalau Bapa kau tidak berada melalui pada aku. jalan Itu kebenaran, kata- kenapa kau berbicara tentang Adam sesuatu yang tidak benar? Robek juga mulut kau nanti. Dasar agama setan, agama penyesat. Kalian itu harus tunjukkan jalan, tunjukkan kalian buta. Tunjuk jalan apa? Jalan kebenaran apa? Kalau kau hanya mengatakan Tunjukin sesuatu jalan itu, tentang kata Adam kalian, tapi kata kalian itu kan tunjukin jalan. kau berarti sadar kalian buta, tidak? kan? Di Buta. awal tadi Tidak melihat pembukaan jalan saya yang baik-baik Tuhan. bicara samamu. Saya Padahal minta jalan kepadamu Tuhan dengan Yesus itu ketegasan sudah saya jelas. berbicara. Saya Itulah mengatakan jalan dan kalau kebenaran saudara dan Daniel hidup. tidak Tidak seorang mampu pun yang datang menunjukkan kepada Bapa data kalau tidak bahwa melalui aku. Adam itu Itu mewariskan dosa kata kepada Tuhan Yesus Adam, Kristus maka saya sebagai tegaskan. juru selamat Satu, kami. kamu itu Kalian adalah setan tunjukin yang jalan, datang dalam tunjukin jelmaan kemana manusia. jalan. Dua, Emang kalian kamu buta. anak manusia yang sudah terperdaya Makanya oleh jangan buka setan. terus. Ternyata Biar kamu lihat tidak jalan, sanggup jalan menunjukkan yang kebenaran itu fitnahanmu hanya di dalam Yesus. secara agama, Hanya itu, secara Yesus institusi, Kristus. secara Supaya kamu lembaga, tahu. yayasan, Kamu gereja, tahu, atau tahu, apapun sama itu. kamu. Ternyata kalian tidak sanggup menunjukkan data kalau Adam itu mewariskan dosa untuk keturunannya. Jangan Dasar dengar-dengar. agama setan. Robek juga mulut kau nanti ya. Ya kamu datang ke timur kalau kamu berani. Ngapain saya harus datang ke timur kalau saya mampu merobek mulutmu dari Saya sini? orang timur, kamu datang ke timur. Nggak ada urusan kau Orang timur, kau kamu barat, datang ke kau timur selatan, kalau mau kamu berani. utara, nggak ada urusan. Kau itu adalah keturunan botak setan kamu, yang sudah botak merusak kepalamu, keturunan Adam dengan di- mengatakan memfitnah dibotakin Adam alaihissalam kepalamu mewariskan nanti. dosa. Kamu datang Sederhana. ke timur kalau kamu berani. Sederhana. Kalau mulutmu itu tidak mau dirobek sama Berani-berani bakso, di kandang, sederhana. jangan berani di kandang. Kau Orang timur kalau tunjukkan marah itu data di mana kau seluruh- bisa menunjukkan seluruh kepada Indonesia saya itu Adam mewariskan digoncang, dosa kepada keturunannya. supaya kamu tahu. Dasar Seluruh laknat. Indonesia itu digoncang. Dasar keturunan Makanya tuyul. jangan berani sama Memfitnah di aja kandangmu. terus. Kamu kalau berani kamu Robek datang juga ke timur. nanti mulut kau ngomong kepalamu seenak botak perutnya. itu. Dasar agama sudah salah masih juga mau Pikir aku diajarkan takut kepada sama umat kamu. Islam. Diam kau, diam kau, Yang diam sesat kau. itu kamu yang sesat, Diam kamu kau. yang sesat. Robek mulutmu Tidak nanti tahu lama-lama. jalan yang benar, hanya melalui Jalan benar Yesus apa? itu Kalau jalan kau yang benar. jalan benar, di mana kau dapatkan Tidak ilmu seperti bahwa kalian Anda itu. mewariskan dosa? Tunjukkan jalan, jalan kalian buta. Itu aja Tidak mau terus, lihat jalan, terus. jalan, jalan, Sampai jalan. kapan jalan itu? Jalan, gak ada jalan Yesus ke Mana ada gereja, Allah gak ada. datang ke sini, ditunjukin Yesus tidak pernah jalannya. mengajarkan berjalan ke gereja kau. Tidak ada Yesus mengajarkan ada mewariskan dosa. Paham Jangan kau? kamu- Robek juga mulut kau nanti. Ya kalau kamu berani datang ke timur, kalau kamu berani jangan kayak Ngapain cewek saya harus ke timur kalau dari sini saja Kalau bisa kamu kurobek berani mulut datang kau? ke timur, kepalamu Dari botak mana itu kau bisa kepalamu. berpikir saya Kan harus nggak ke timur mau robek kamu, mulutmu? tapi Dari sini pun kepalamu bisa kurobek dibotakin mulut gitu. kau. Ini Dibotakin buktinya sesudah kepalamu robek. belum. Bukan cuman mulutmu kurobek sekarang, otakmu pun sudah kurobek sekarang ini. Bayangkan itu. Aku mengatakan apa? Kalau kamu tidak sanggup menunjukkan data Anda mewariskan dosa, maka kamu itu keturunan iblis atau kau itu keturunan Adam yang sudah kerasukan iblis. Aku ikut Tuhan Yesus Kristus. Nenekmu kiper, nggak ada urusan kau ikut siapa kayak siapa kayak bom bom kayak Tuhan, nggak ada urusan. Yang saya pertanyakan sekarang ini adalah di mana dalilnya Adam mewariskan dosa kepada keturunannya Kalau manusia? kamu Mana? mau belajar, bacalah kitab kami itu ngapain? Aku lemparkan mutiara ke babi diinjak-injak gitu, ngapain? Gila Robek banget. mulutmu nanti lama-lama. Ngapain aku lemparkan emasku itu Agama ke penjajah disebarkan dengan bohong, dusta, fitnah ini. Dasar agama penjajah. Kamu pikir saya Ngajarin orang apa? ikut menjadi pengikut agamanya tapi hanya Kami dengan orang Kristen fitnah. itu pintar itu. Agama yang memfitnah Nabi Adam itu agama apa itu? Pengikut Yesus Kristus itu Mengajarkan orang sesuatu hebat yang semua. tidak benar.
Tenang. Anak Bukan dia manusia mengajarkan difitnah, membunuh, mewariskan membenci, itu dosa enggak. dari Kalau Adam. orang Ilmu Kristen- dari mana itu? Ilmu Kalau dari kami mana? orang Kristen itu bukan pembunuh, bukan membenci. Kalian itu Tapi pembenci, membunuh pembunuh akal. itu. Ketika saya jadi kalian sendawa. kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, maka kalian Udah kau diam, kau robek mulut meratap Udah nanti. kau diam, Aduh, diam, Tuhan minta diam, tolong, ya aku diam. udah lewat. Diam. Weh, kau robek mulutmu nanti. Ya ke sini, ke timur. Kalau kamu berani ke timur. Ngapain kita harus ke timur kalau saya mampu merobek otakmu dari sini? Botak kepalamu kalau kamu datang ke timur. Paulus itu botak. Jangan kepalanya. berani di Licin. kandang. Orang timur Berani di berani kandang. kemana-mana. Berani ke mana-mana orang Berani timur. ke kandang. Habis itu kau suruh Kalau orang ke kamu berani kandangmu. datang ke timur. Tuyun. Robek juga mulutmu Takut sama nanti. kamu. Saya tidak itu pernah bisa kau sumbeng. takuti. Yesus Mulutmu aja, itu Tuhan aja sumbeng. kau nggak takutin. Robek mulutmu lama-lama. Kau tunjukkan, sekarang kau tunjukkan di mana di dalam Masker kitabnya hitam, Yahudi. hitam itu Hei, anak tuyul. Di mana di kitabnya Yahudi Adam itu dikutuk dan kutukan itu berlaku keturunannya di mana? Di mana? Di mana? Memang pantaslah mulut kau dirobek itu. 2000 tahun ajaranmu itu menipu manusia. Paham kau? Kamu belajar kitab kami itu firman kami biar kalau kamu jangan berani di kandang. Untuk apa lagi kau ngomong? Hei, bahan bakar api neraka untuk apa lagi kau ngomong? Kalau saya minta data fitnahanmu terhadap Adam tak sanggup kau tunjukkan mana? Gundulin itu kepalamu, kepalamu robek juga mulut kau nanti. Kalau kamu datang ke timur itu. Kamu berani sama orang timur macam-macam kamu. Jadi iblis memang menjadi pahlawannya itu adalah kamu. Jangan macam-macam orang timur. Siapa yang takut sama orang timur? Tidak dibunuh tapi rambutmu dibotakin. Telanjangin kepalamu. Saya menyatakan dengan tegas di awal, kalau kamu tidak sanggup, kalau kamu tidak sanggup menunjukkan fakta bahwa di dalam kitabnya Yahudi Tuhan mengutuk Adam, berarti kau sudah memfitnah Adam. Sebenarnya apalagi sampai mewariskan dosa kepada keturunannya, berarti kau memfitnah Adam. Orang yang memfitnah Adam itu adalah musuh Adam. Musuh Adam itu iblis. Berarti kamu ini adalah iblis. Robek aja nanti mulut kau ini ya. Kamu datang ke sini. Botol kali kau. Lama-lama ku robek juga mulutmu. Ya kalau kamu berani ya. Ya ngapain saya harus ke situ? Kan saya boleh merobek mulutmu lewat email. Ngomongnya. Mana dalilnya? Mana dalilnya coba? Mana dalilnya? Ada mewariskan dosa, mana dalilnya? Jom dengar dulu. Saya tidak mau lemparkan mutiara ke babi diinjak-injak. Ngapain? Udah lagu lama itu Jom. Udah lagu lama yang kamu pertanyakan. 2 Petrus 2 nomor 19 nomor 20 Kristen disebut babi. Kau disebut babi sama Paulus, sama Petrus. Itu jangan ngarang-ngarang Jom. Itu dalilnya. Dalilnya begitu. Ngarang kali kau. Kristen yang keluar dari Kristen, Kristen yang keluar dari Kristen seibarat babi yang kembali ke kubangannya. Tuhan kami itu kasih. Berarti kalau Kristen tidak keluar Kristen adalah babi yang tidak ke kubangan. Kamu itu diidentikan dengan babi oleh kitabmu sendiri, tuyul. Kitabmu sendiri yang mengatakan itu kok. Kristen yang keluar dari Kristen adalah semisal babi yang kembali ke kubangannya. Berarti kalau Kristen tidak keluar dari Kristen, babi yang tidak keluar dari kubangan. Nah, kamu diidentikan dengan apa itu? Babi. Anjing sebenarnya kalian itu tidak haram. Kan tidak. Nah, kamu juga disebut anjing di situ.
Kamu juga disebut anjing di situ di 2 Petrus 2. Tidak ada yang tertulis di kitabmu. Orang Kristen yang keluar dari Kristen itu sama seperti anjing yang memakan muntahnya sendiri. Berarti Kristen yang tidak keluar Kristen adalah anjing yang tidak makan muntahnya sendiri. Jadi kitabmu itu mengidentikan kamu itu anjing dan mengidentikan kamu itu babi. Itu data. Ku robek juga mulut kau lama-lama ya. Padahal nggak haram, malah dia jaga. Jagain Ku robek mulut kau lama-lama memang ya. Kamu itu nggak anjing itu. Daniel, mulutmu lama-lama ku robek pakai eskavator. Kalau kamu berani datang ke timur, karena mulutmu besar lebarnya, gigimu kayak cangkul. Makanya nutrisi makananmu lebih banyak ke gigi, sedikit aja ke otak, maka otakmu tidak stabil. Nah, ini kan udah mulai gila otakmu tidak stabil. Kau fitnah Adam alaihi salam dengan mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Kan tidak ada cerita di tempat kau kalian. dapatkan Kalau kami ilmu itu ada dari iblis. Hanya iblis yang membenci Adam. Hanya keturunan iblis yang membenci Adam. Kamu menyatakan dirimu membenci Adam dengan memfitnah Adam. Orang yang memfitnah orang lain itu bukan karena cinta, Cak Ayu. Orang memfitnah orang lain karena kebencian, Cak Kangkung. Hari ini Daniel mulutnya dirobek sama Bang Suma. Kamu datang ke sini, datang ke timur biar botak itu kepalamu. Mulutnya dirobek sama Bang Suma karena telah memfitnah Adam. Adam difitnah, fitnah ke Adam. Adam difitnah, fitnah ke Adam oleh Daniel. Sehingga mulut Daniel disobek-sobek sama Bang Suma. Allah kami itu Allah yang benar, Jom. Allah yang benar. Coba kamu ikut. Kalau Tuhanmu itu Allah Tuhan yang benar, Tuhanmu akan berfirman. Tuhan kami itu Tuhan yang benar. Adam itu mewariskan dosa. Faktanya Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak dan Yakub tidak pernah berfirman Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Malah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub mengatakan Adam dan keturunannya baik laki perempuan itu diberkati. Kejadian 1 nomor 28, Kejadian 5 nomor 2. Abraham dan keturunannya laki perempuan diberkati. Datang kamu mengatakan Adam dan keturunannya dikutuk oleh dosa. Itu fitnah. Berarti kamu itu keturunan setan. Lebih pantas mulutmu mari ku robek. Apapun perkataanmu itu kan itu sama. Apapun perkataanmu itu adalah perkataan perpanjangan tangan iblis. Kenapa? Karena kau tidak memiliki dalil, kau tidak memiliki data, maka kamu berbicara berdasarkan bisikan iblis. Kalau ada datanya, tunjukkan datanya. Di mana? Di dalam kitabnya orang Yahudi. Seperti tanaman yang tidak berbuah, makanya di dalam kitabnya orang Kristen, betul. Gitu. Kan di dalam kitabnya orang Kristen ada fitnahan kepada Adam. Ada kemudian tuduhan kepada Adam. Roma 5 nomor 12. Oleh karena satu oranglah yang menyebabkan dosa disalurkan kepada seluruh bumi. Itu fitnah. Itu fitnah. Tolong kau tunjukkan di mana Tuhan pernah berfirman Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Kalau tidak ada, maka terbukti Daniel adalah anak setan. Dari Adam dan Hawa. Mana dalilnya? Itu awal mula Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Allah ini bukan pembunuh juga. Mana dalilnya? Bukan pembunuh Allah kami. Mana dalilnya? Kasih hilang musuhmu. Aku mengasihi Daniel, kamu dengan anak baik. setan,
mulutnya lebar seperti datanglah ke Kristenan, ikutlah Yesus Kristus supaya kamu. Adam otaknya kecil, Daniel otaknya kecil, lebih besar giginya. Makanya dia berbicara dengan fitnah kepada Adam tanpa dalil. Daniel ini lebih cocok jadi batu nisan kuburan Cina atau jadi batu tawas pembersih ketek. Karena Daniel berani berbicara tentang Adam tanpa dalil. Maka Daniel mulai malam ini kita lantik dia menjadi batu tawas Cahayu. Atau bagaimana kalau Daniel ini kita robek aja mulutnya. Oh Daniel, begitu malang nasibmu. Gigimu besar, matamu bola, hidungmu pesek, wajahmu segi empat, otakmu tidak berfungsi. Nah, itu kan pohon tidak berbuah. Omongannya itu cuma itu pohonnya tidak berbuah. Pantaslah pohon itu. Bakarlah. Daniel. Ranting-ranting tidak berbuah itu dipangkas, dibakar ke api. Manusia yang tak berotak, diminta dalil tak ada dalil, diminta ayat tak ada ayat, yang ada hanya ngeyel semata. Yang ngeyel itu Ju. Maka Daniel lebih pantas mulutnya kita robek rame-rame. Setuju? Setuju. Ini kesempatan terakhir buat saudara Daniel. Tolong tunjukkan kepada kami di sini data bahwa Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Silakan. Terima kasih Jum, udah saya menjawab semua. Jadi saya istirahat dan besok saya bekerja lagi. Terima kasih ya. Saya nggak mau kasar-kasaran, tidak berbuah, saya tidak mau. Jadi saya turun ya. Terima kasih. Saya udah jawab semua. Karena dosa itu dari Adam dan Hawa, dan setan itu penyembah Allah dulu, itu namanya malaikat Tuhan, itu penyembah Allah yang menjadi iblis. Karena malaikat Tuhan itu dibuang ke bumi, jadi hidup berdampingan dengan manusia ya Jum ya. Dengan kamu belajar banyak ya supaya kamu ikut Tuhan Yesus Kristus. Dengan mudahnya berbicara tentang jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Adam dan Hawa mewariskan dosa kepada keturunannya. Bebas ngomong seenak perut demi untuk menjajakan Tuhannya yang keluar dari tanah. Adam pun jadi sasaran fitnah. Inilah keturunan setan yang ada di tengah-tengah kita. Pengikutnya bersama. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Wa ikhwanuhum yamudunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Orang kafir itu saudaranya iblis. Iblis itu saudaranya orang kafir. Orang kafir ini pembantu-pembantu iblis untuk durhaka kepada Tuhan. Adam dicipta begitu sempurna, difitnah, ciptaan Tuhan itu dikutuk. Coba. Udah. Dari kau tidur. Kau kembali ke kubangan. Kembali ke kubanganmu. Kembali ke kubanganmu. Ajaranmu tak laku. Ajaranmu tak laku bagi orang berakal sehat. Daniel, betapa gigihnya kau memperjuangkan ajaran sibilisis. Firman Tuhan kau lawan, para nabi pun kau bantai, kitab yang kau anggap suci pun kau langkahi. Mulutmu yang lebar, selebar danau Toba,
kau katakan Adam Hawa mewariskan dosa kepada keturunannya tanpa dalil, maka lebih pantas kau diajak bergurau saja dengan mengatakan mulutmu, cocoknya kita robek aja. Kamu di depan Komal ini sok marah, sok paten, sok cantik. Padahal setelah kau turun, kamu tertawa terbahak-bahak sambil terseduh-seduh melihat kelucuan dirimu yang menuduh kakekmu Adam sebagai penyebab dosamu. Padahal kamu mainin pantat ayam karena kamu sendiri yang mau. Kamu pernah kedapatan curi ayam karena kamu sendiri yang mau. Kamu pernah tidur sama kambing juga karena kamu sendiri yang mau. Tapi kau menuduh Adam itu akibat dari dosa Adam, Cak Kangkung. Habis kopi teman-teman, habis. Kopi habis. Kopi habis, habis kopi. Oke, silakan Akhi Sugi, masih monitor kah? Bang Handi masih monitor? Jangan-jangan tinggal saya yang hidup di atas ini, kawan-kawan. Hidup dong. Oh, masih hidup. Kirain tinggal saya sendiri. Allahu Akbar, Masya Allah. Di YouTube semua pada ketawa, kenapa sih? Pada ini ketiduran denger langgang Jawanya itu. Pada tertawa semua ini orang-orang di YouTube juga. Ya udah, kalau gitu istirahat ya Pak Juma ya. Iya Bang Andi, kalau sudah tak ada lagi otennya silakan. Udah gerakan bersih-bersih ini semua nih. Posnya juga kayaknya ketiduran dibangunin tuh. Ketiduran di bangunan. Oh di bangunan nih, keren dibangunin. Oke, halo. Halo. Teki. Halo. 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 Gimana Bang? Halo. Halo juga. Sudah makan babi kah? Yesus nggak makan babi. Makan. Wah, Tuhan makan babi. Jelaslah makan. Buset Bang Juma, Tuhan makan babi. Nggak lama kerobek juga mulutnya ini. Kamu aja ketemu babi takut lari. Di mana dalilnya Yesus makan babi? Di mana dalilnya ketemu babi lari? Ya. Orang babi ngepet juga. Takut kan ketemu babi. Tadi yang satu memfitnah Adam mewariskan dosa, ini sekarang memfitnah Yesus makan babi. Bukan orang ateis. Kenapanya orang-orang ini pada gila semua ya? Kamu yang tungguin dia nanti bagaimana dia memfitnah babi. Aduh, Adam difitnah, Yesus difitnah lagi. Pagi, jadi asal usul dosa itu dari mana ya sebenarnya tuh yang kalian dari tahu? Kamu. Coba sebut dulu asal usulnya. Berarti nggak adanya dosa itu kan? Nggak adanya dosa itu sebenarnya kan? Begini saudara, kalau kita berbicara mengenai asal usul sebuah perbuatan dan sebuah nilai, maka bukan hanya Adam yang harus Anda katakan bahwa dia adalah pelaku dosa. Pertama itu iblis dulu. Jadi asal usul dosa di mana? Iya, asal usulnya di mana iblis itu dikatakan dosa, di mana Adam itu dikatakan dosa. Ya, kan itu kan berbicara asal usul. Kapan lah itu? Ada momennya nggak? Peristiwanya? Terlepas dari itu semua, kalau Anda mengatakan Adam nih yang mewariskan dosa, yang memulai dosa, oke, itu menurut pandangan saudara. Tapi saya ingin bertanya sama
awal kebenaran itu berasal dari mana? Itu dulu. Dari aku. Awal kebenaran itu berasal dari mana? Dari Anda kan aku. Itu kan Makanya aku jalan kebenaran dan hidup. Dari itu aku. kan, itu ketika Anda mengatakan bahwa dosa itu berasal dari Adam, ingat, ketika dia dikatakan dosa, Adam juga mewariskan kebaikan. Apa kebaikan yang diwariskan oleh Adam? Keturunannya berakal. Kan itu poinnya. Kenapa Anda tidak membesarkan warisan akal ini? Ketika Adam tahu mana baik, mana jahat, kenapa Anda tidak menilai itu? Kenapa hanya dosanya yang kemudian Anda bawa-bawa, Anda besar-besarkan? Apa alasannya dosa Adam itu dibesar-besarkan padahal Tuhan tidak pernah mengatakan Adam dosamu itu, kamu itu dikutuk. Ada apa? Karena endingnya kamu ingin menjual makhluk yang keluar dari tanah. Ya nebus dosa Adam katanya. Padahal percuma. Iya, percuma berarti dosa itu nggak ada lah. Dosa itu tidak ada. Karena tidak ada asal-usulnya dosa itu. Percuma kemudian. Kita anggaplah nggak ada dosa itu. Kau nggak bisa menjelaskan asal-usul dosa. Berarti dosa itu tidak ada sebenarnya. Asal-usul dosa, gimana ceritanya berbicara asal-usul dosa? Asal-usul segala sesuatunya itu berasal dari Tuhan. Kejahatan berasal dari Tuhan, kebaikan dari Tuhan. Berarti semua. Tuhan berdosa juga ini. Tidak ada Tuhan berdosa juga. Asal usul kejahatan itu dari Tuhan. Tuhan sendiri yang menciptakan kejahatan. Tuhan. Di dalam Yesaya 45. Kapan di masa hari keberapa? Yesaya 45 nomor 7, Tuhan yang menciptakan kejahatan. Segala sesuatu yang ada itu semuanya berasal dari Tuhan. Kau tanggapi kenapa kejahatan itu kau bilang diciptakan di masa itu atau hari keberapa? Dalilnya Yesaya 45 nomor 7. Kau tanya kepada Tuhanmu, kapan kejahatan itu diciptakan? Karena di situ dikatakan dengan sangat jelas. Dikatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia, Tuhan ini, termasuk kejahatan. Yesaya 45 nomor 7. Ya makanya kapan kejahatan itu diciptakan? Masa nggak bisa kau jelaskan asal bunyi segala aja? Sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Pahami itu dulu. Gak usah kau tanya kapan. Nah, implementasi, dengar. Bukti adanya kejahatan dicipta. Bukti kejahatan adanya dicipta. Bukti diciptakannya kejahatan itu adalah ketika Adam diberi perintah jangan makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat. Adam melanggar. Berarti betul kejahatan itu sudah diciptakan oleh Tuhan. Nggak sanggup. Lalu kemudian Tuhan menciptakan permusuhan. Kejadian 3 nomor 15. Tuhan menciptakan permusuhan. Permusuhan itu jahat atau baik? Jahat. Berarti Tuhan yang menciptakan kejahatan. Jelas itu dalilnya. Kejadian 3 nomor 15 kau dosa aja pun kau nggak bisa jelaskan kau. Kau dari tadi bicara dosa, asal usulnya pun kau nggak tahu. Kemudian Adam ketika diperintahkan untuk jangan makan buah, itu kau hitung sebagai dosa. Jadi asal usul dosa menurut pandangan Kristen itu dari Adam. Kan begitu poinnya. Masalahnya sekarang adalah mau kau kuajari, Adam itu manusia pertama yang melakukan pelanggaran. Pertanyaannya, adakah Adam mewariskan pelanggaran itu? Di mana dalilnya? Ambil pulpen biar gua ajari. Di mana dalilnya kemudian Adam mewariskan dosa? Nah, silakan kau tunjukkan kepada saya. Silakan. Gua ajari kau. Silakan. Jangan di-mute. Kau hanya Iya, karena kau dari tadi berbicara apa itu dosa pun kau tidak mengerti asal usul dosa. Sekarang kau tunjukkan kepada saya. Biar gua ajari. Di mana dalilnya Tugasmu Adam cuma mewariskan ambil pulpen, dosa kertas, kepada catat. keturunannya? Silakan. Tugasmu cuma ambil pulpen, catat kalau kamu mau belajar. Dosa itu adalah pulpen. salah. Ya, kapan salah itu ada? Salah itu ada ketika ada yang saling menyalahkan. Makanya diceritakan di dalam Kejadian 3 ayat 12 ada manusia yang menyalahkan di situ. Disitulah
Disitulah awal muncul dosa salah itu. Karena ada yang saling menyalahkan. Itu asal usul dosa. Kau bicara dosa dari tadi kau nggak tahu menjelaskan apa itu dosa asal usulnya. Makanya jadi ngaur pemikiranmu. Udah kau catat. Udah. Itu kau hafal itu pengajaran mana itu. dalilnya Adam mewariskan dosa? Kejadian 3 ayat 12 itu asal usul dosa. Kau harus paham. Saya ulang pertanyaan saya. Mana dalilnya Adam mewariskan dosa? Mana? Poinnya sudah kau tangkap belum? Coba nanti kau kutanya kau nanti. Dalilnya apa arti dosa? mana dosa diwariskan? Kapan ada dosa? Ulangi yang kau catat tadi. Ulangi yang kau catat tadi. Saya bertanya mana dalilnya Adam yang bersalah ini mewariskan kesalahannya, mewariskan dosanya kepada keturunannya. Mana dalilnya? Leo, manusia stupid. Mana dalilnya Adam mewariskan dosa? Sebelum matamu kurobek. Mana dalilnya? Buka matamu, baca Bible terjemahan milik Yahudi. Kau kan sudah kuajari tadi. Mana dalilnya? Sebelum matamu kurobek. Baca lagi. Dalilnya mana Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Kalau tak ada berarti kamu juga adalah keturunan setan. Kau memfitnah Adam dengan mengatakan Adam mewariskan dosa tanpa dalil. Itu berarti kamu memang anak setan. Kleok, 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 kleok. Ingin sok pintar tapi tak ada dalil. Akhirnya matanya disobek-sobek melalui email. Sopaten kau dek. Belum ada Kristen yang bisa menghadapi Bang Suma berdialog secara ilmiah dek. Belum. Karena memang tidak akan pernah bisa kalian ilmiah. Kenapa? Karena konsep tatanan ajaran agamamu tidak berdasar terhadap dalil. Udah bubar aja lah, gulung tikar bikin malu. Semakin hari semakin berdebat. Tak ada, nggak mana kebenarannya. Adam mewariskan dosa kepada keturunannya sehingga kita membutuhkan penebus, pendamai dosa kita kepada Tuhan. Mau muntah. Kalau tak ada dalil, jangan kau jual. Simpan rahasiamu di gereja, jangan kau jual di luar. Karena orang luar lebih paham Bible daripada kamu sendiri yang ada di dalam. Minta dalilnya mana? Gak ada dalil. Tapi terlanjur didoktrin dan didogmakan kepada penganut agama tanpa dalil. Berani-beraninya kalian mengatakan Adam mewariskan dosa tanpa dalil. Mana dalilnya? Adam mewariskan dosa kepada keturunan mana? Yang membenci Adam, yang memfitnah Adam, berbicara menjundutkan Adam itu hanya keturunan iblis atau keturunan Adam yang sudah terjerat oleh iblis. Sederhana itu. Saking hebatnya fitnahan itu sampai kau memahami, kau mendoktrin dirimu sendiri, memperbodoh diri sendiri dengan mengatakan Tuhan turun ke bumi mati untuk nubus dosa. Pret. Mana dalilnya, pembenarannya? Mana? Di dalam kitabnya orang Yahudi mana? Ada. Pret. Ngarang terus. Mau memurtadkan umat Islam, ngarang terus. Untuk menjadikan orang lain menjadi murid dari makhluk yang keluar dari kubur hari ketiga. Ngarang terus. Pret. Kau nggak malu itu? Kalian sudah dewasa, sebentar lagi masuk neraka mati. Kau masih mengajarkan satu konsep-konsep agama yang tidak ada datanya. Tidak malu kau?
Gak malu. Kalau di dalam kitab suci kami, fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih, innahu huwa tawwabur rahim. Adam khilaf, Adam bersalah, Adam keliru, tetapi kemudian beliau bertaubat. Maka dia pantas menjadi buyut manusia pertama dari keturunannya yang mulia ini. Manusia diciptakan dalam bentuk sempurna, berasal dari rancangan Tuhan yang begitu sempurna. Masa sampai tega kau mengatakan Adam yang serupa dengan Tuhan sudah melakukan dosa? Hah? Tega-teganya kau mengatakan bahwa Tuhan memiliki keserupaan dengan Adam, Adam memiliki keserupaan dengan Tuhan, Adam adalah penggambaran Tuhan, Adam adalah rupa Tuhan. Rupa Tuhan kau cemari dengan kau katakan dia mewariskan dosa. La haula wala quwata illa billah, tanpa dalil. Kalau ada dalil ya toh silakan, ini tak ada dalilnya. Yang dikutuk dalam Kejadian 3 itu adalah iblis. Yang dikutuk dalam Kejadian 3 itu adalah tanah. Tidak ada Tuhan mengutuk Adam, tidak ada Tuhan mengutuk Hawa. Bahkan dalam Kejadian 1 nomor 28, Kejadian 5 nomor 2, Adam keturunannya laki dan perempuan diberkati Tuhan. Kalau kemudian Adam ini manusia yang rusak, ciptaan yang gagal, dia kemudian memiliki kelemahan dalam perspektif pandangan Anda sebagai makhluk yang dikutuk, maka kita semua keturunannya itu dikutuk. Berarti kamu itu keturunan makhluk yang dikutuk. Berarti kamu nggak malu menjadi keturunan yang dikutuk? Nggak malu kau? Oh enggak bang, kenapa kau nggak malu? Karena ada Yesus kami datang untuk menebus dosa kutuk itu. Tunggu dulu. Kalau Yesus turun ke bumi untuk melepaskan kutuk yang ada di Gan Eden, maka kamu harus jujur. Yesus turun melepaskan kutuk terhadap iblis kalau gitu. Karena yang dikutuk adalah ular tua, yang dikutuk adalah tanah. Berarti ketika dia datang ke bumi melepaskan kemudian kutuk tersebut, berarti Yesusnya melepaskan kutuk Tuhan kepada iblis. Ayo sadar dong. Sadar dong. Siapa yang dikutuk? Iblis atau Adam yang dikutuk? Jujur dong. Akui dong itu. Sederhana bukan? Apakah yang dikutuk Adam atau yang dikutuk itu adalah iblis? Kalau ternyata terbukti yang dikutuk adalah iblis, maka Yesus melepaskan kutuk iblis. Kalau itu betul, Yesus melepaskan kutuk iblis, berarti iblis yang tadinya terpenjara menjadi bebas dong. Bebas dong iblis karena sudah tidak dikutuk. Karena sudah dilepaskan. Tapi kalau Adam yang dilepaskan kutukannya kemudian di atas salib, pertama, beban yang harus kamu selesaikan adalah tunjukkan dalilnya di mana Adam kemudian mewariskan dosa. Ayo. Kedua, beban yang paling berat, apakah ketika Adam dikutuk, yaitu bahwa dosa adalah maut, ketika Yesus turun ke bumi melepaskan kutuk itu, keturunan Adam tidak mengalami maut? Faktanya kalian masih bermatian. Poin yang paling terberat, ketika kemudian kalian mengatakan bahwa dosa adalah maut, Yesus kemudian datang melepaskan dosa tersebut, alias melepaskan maut tersebut. Harusnya kalian Kristen itu tidak lagi mengalami dosa dan tidak lagi mengalami maut. Faktanya justru terbalik, berbanding terbalik. Baca Roma 8 nomor 10. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Pret. Halilintar. Pret. Halilintar. Jika Kristus ada di dalam kamu,
maka tubuh memang mati karena dosa. Loh, katanya sudah ditebus. Kok Kristen mati karena dosa? Nah sekarang kalau Kristen mati karena dosa, kemana perginya? Ke surga? Pret! Mati karena dosa ya tempatnya neraka. Mati karena dosa, ya meneraka. Dan itu tertulis dalam kitabmu. Roma 8 nomor 10. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Begitu saudara-saudaraku. Jadi ya, saya katakan sekali lagi, Kristen ketika tampil di depan apologet Islam mencoba untuk mendokma sesuatu yang tidak betul adanya, tidak ada di dalam Bible, saya katakan hanya ada dua bagi kalian yang berbicara tanpa data. Dengan memfitnah Adam tanpa data, pertama, Anda adalah iblis yang menjelma menjadi manusia. Atau Anda adalah manusia tetapi sudah kerasukan iblis. Pahami itu, saudara-saudara Oten, supaya kalian itu bisa sadar dari sekarang. Iya juga ya, kok kami memfitnah Adam seenak perut kami ya, tanpa dalil loh, tanpa dalil. Artinya selama ini kami cuma didoktrin dogma doang. Ternyata nggak ada dalilnya Adam mewariskan dosa itu, nggak ada. Alamak, baru disadari. Coba kita lihat tadi si Daniel itu. Banyak di dalam kitab kami itu, banyak. Baca di dalam kitab kami itu banyak. Pokoknya kau baca semua itu, kitab-kitab kami ada itu di dalam di situ. Terangkan kemudian Anda mewariskan dosa kepada kalau ada di dalam. Minta, nggak ada dalil. Inilah kesalahan fatal yang dilakukan. Dan ini adalah keberhasilan iblis di dalam menjerumuskan manusia, di dalam menjelekkan Adam musuhnya. Islam datang kemudian mengusung fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Adam tidak mewariskan dosa kepada keturunannya. Adam diampuni dosa-dosanya oleh Allah, oleh Tuhan. Berarti kita benar-benar membela kakek kita, berarti kita keturunannya. Jadi kalau mereka juga mengatakan kami keturunan pret nenekmu kiper, buktikan dong kalau kau keturunan Adam. Kenapa kau fitnah? Kenapa kau hujat? Kenapa kau hina Adam? Kau fitnah begitu keji Adam itu. Kau mengaku keturunannya nenekmu kiper. Mana ada? Keturunan Adam yang bela Adam dong. Apalagi memfitnahnya katanya keturunan. Kok difitnah tanpa dalil? Sedangkan ada dalil aja, layak teliti, layak dicermati, layak diperiksa dalilnya, layak kemudian kita lihat apa makna daripada dalil itu. Itu kalau ada, ini sudah tak ada dalil, percaya diri pula tuh. Ada mewariskan dosa kepada keturunannya, maka Adam dikutuk, maka keturunannya semua dikutuk oleh dosa. Nenekmu kiper, mana ada kayak gitu. Itu ya teman-teman, jangan sekali-sekali kau bicara bahwa Adam itu dikutuk dan kutukannya itu diwariskan kepada keturunan tanpa ada dalil dari kitabnya orang Yahudi. Ya, kalau di kitabmu memang ada sih Roma 5 nomor 12, tapi itu kan bukan kitabnya orang Yahudi. Itu kan surat Paulus kepada orang-orang di Roma. Gitu saudaraku. Oke, saya kira begitu. Dari saya silakan diambil alih host, moderator dan teman-teman yang lain. Oke. Pak Juma. Pak De, ya. Biasa kita yang istirahat Pak De. Boleh. Saya nggak ada hotel lagi. Tapi sedikit Bang Andi. Ya. Kalau memang Yesus itu disalib untuk penebusan dosa ya, atau ingin mengembalikan manusia pada penciptaan semula, atau mengembalikan manusia ke pengaturan pabrik, istilahnya merestart ulang, seharusnya orang-orang Kristen itu nggak berbaju lagi. Kehidupan mereka kembali kepada
kehidupan Adam sebelum makan buah? Bukankah sebelum Adam sebelum makan buah itu dia telanjang, tidak tahu baik dan buruk? Nah, yang bisa menggenapi ini ya para pemain klub porno. Di pantai-pantai pada telanjang itu. Nah, itu dia itu. Kalau memang benar itu Yesus disalib untuk peristiwa tulang. Tapi faktanya kan tidak terjadi pada mayoritas manusia. Tetap saja mereka berbaju. Tetap saja manusia mengetahui baik dan buruk. Berarti penyaliban Yesus ini hoax. Kemudian kalau kita lihat apa yang dilakukan Adam, ya setelah makan buah itu, peradaban manusia itu dimulai. Apa buktinya? Adam mengambil daun-daun di surga, di Taman Eden untuk dijadikan kawat. Tanpa Adam makan buah, kalian nggak ada bedanya dengan hewan. Kontal, kantul, kayak kentongan kesana kemari, nggak berbaju, nggak tahu baik dan buruk. Apa bedanya Anda dengan monyet? Seharusnya kita ini terima kasih kepada Adam. Bukan malah mengutuk Adam mewariskan dosa dan sebagainya. Jangan dikutuk. Harus terima kasih dong seharusnya. Tapi inilah Kristen orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Orang yang sudah mengajarkan kebaikan malah dikutuk. Katanya mewariskan dosa dan sebagainya. Tanpa Adam makan buah, kalian gak punya peradaban. Ya, apa hebatnya manusia gak ada peradaban? Bukankah kehormatan manusia itu ketika kita menggunakan pakaian? Sehebat apapun, setinggi apapun pangkatnya manusia, kalau nggak berbaju siapa yang menghormati kita? Tiba-tiba Pak Prabowo misalnya pidato di depan menteri-menterinya telanjang gitu, siapa yang menghormati? Harusnya kalian semua itu terima kasih kepada Adam. Ya, gitu loh. Silakan Bang Andi. Iya, Steki. Steki mau bicara? Intinya yang membenci Adam, yang memfitnah Adam itu adalah musuh Adam. Musuh Adam berdasarkan Kejadian 3 nomor 15 ya, setan. Ini yang membenci. Apa bos? Silakan, mau ngomong apa? Tadi di bawah koar-koar, silakan. Mau ngomong apa? Iya, aku hanya mau gara-gara boning. Boleh. Cuma kayak gitu doang. Ya, iya anak-anak setan, keturunan setan memang begitu. Mau gimana? Sudah dibuktikan aku buktikan bahwa agamamu itu buktinya agamamu membenci Adam. Itu agama membenci Adam. Agamaku apa sih? Ya Kristen lah, apalagi. Kau sudah tahu agamaku? Iya, hanya orang Kristen yang benci Bang Suma, titik. Pendo, babi. Ya, itu emosi dia. Kasihan deh lo. Aku ini orang apa? Orang gila. Iya, kau tanpa mengaku juga kita sudah tahu. Sudah tahu. Kau ketemu babi lari kau. Nasami. Orang babinya kamu. Lari kau ketemu babi, Pendo. Pasti kita lari karena kami jijik sama babi. Tapi kau makan malah binatang yang menjijikkan malah kau makan. Kita jauhi malah kau makan. Itulah rendahnya moralmu itu di situ. Makanan yang kau makan itu adalah hal yang menjijikkan bagi kami. Tapi malah kau makan. Tapi kencing onta kau minum. Mana perintahnya minum kencing onta mana? Sudahlah, carilah. Di mana orang Indonesia pernah minum kencing onta? Ayo. Carilah. Itulah kau itu sudah diajarkan. Kencing onta dia makan tai karena itulah ada kisah makan tai. Iya betul. Makan. Iya, kau disuruh pesta makan tai kau. Dua raja-raja 1827.
Kau yang diperintahkan pesta makan tai sampai kencingmu sendiri itu. Kau yang hama pesta makan tai kau. Coba bakarlah roti bulat itu di atas kotoran manusia. Itu gimana itu? Apa? Itu di dalam kitabmu Yeskil tuh. 4:12 tuh. Kamu harus Kau memakan diperintahkan roti. bakar roti di atas tai itu gimana tuh? Makan roti di atas tai. Iya itu. Roti. Kamu rotimu itu harus dibakar di atas tai kering. Tai Yang kering saya manusia. tahu, ya, manusia jangan pernah jadi Bakarlah roti kedelai yang bundar itu di atas kotoran manusia. Lah itu gimana itu? hanya kamu yang pernah makan. Aduh. Orang ada uang, ndak mungkin makan tai. Ya, kitabmu mengajarkan itu gimana? Kita nggak bicara kau punya Tapi, uang atau tidak. izin. Kita memerintahkan kau makan tai. Menurut laporan temannya dia nih Pak RT, teman saya, ke tetangga nih, ternyata dia keluar dari lubang tai ini anak. Oh, Itu laporan Kau temannya. yang keluar dari lubang. Pantasan. Mana mungkin orang ada uang makan uang tai. Pantasan gitu. Tak mungkin lah orang ada uang makan tai. Pantasan dia. Hanya itu yang minum kencing onta. Iya, nggak ada perintahnya kencing onta, tapi di kenapa kitabmu kok nggak perintah makan protes? tai ada. Kok keluar dari lubang tai, kenapa kok nggak protes? Mamamu yang keluar dari lubang tai. Nggak lama kurobek juga mulutnya orang ini. Kau katakan aku keluar lubang tai, mana aku keluar Itu lubang tai? buktinya otakmu nggak berfungsi. Otakmu yang tidak berfungsi melawan orang yang tidak. Otakmu yang tidak berfungsi. Kalau berfungsi otakmu, tidak mungkin kau masih di agamamu yang sekarang. Nggak mungkin kalau otakmu berfungsi. Otakmu yang tidak berfungsi. Tidak mungkin. Kalau otakmu berfungsi, tidak mungkin kau masih meyakini agamamu sekarang. Tidak mungkin. Woi, otakmu tidak yang tidak berfungsi. Tidak membantah mungkin orang mabuk. berfungsi. Otakmu nggak mungkin. Tidak mungkin. Otakmu yang Otakmu nggak mungkin berfungsi. Selama kau masih memegang agamamu, nggak mungkin otakmu berfungsi. Mana ada Tuhan dibunuh manusia? Otak nggak berfungsi itu yang bisa percaya yang kayak gitu-gitu. Begitu Samuding. Tapi sakit sekali hatinya dibilang dia lahir dari lubang pantat. Sakit hatinya. Orang temannya yang telepon saya kok. Dibilang gitu Bang Adi. Oh, kodong. Makanya jauh main kayak gitu bro. Santai aja kalau naik lah. Nanti kalau di kick balik kan kamu emosi. Ya udah 2:30. Ya masih ada nggak dibawa? Ya hostnya juga pada ketiduran dibangunin nih. Bangunan? Apa? Iya di bangunan. Ada apa? Oh. Jangan tidur ada dibangunin. Ada onde-onde. Udah baca guru tuh. Onde di Belanda. Bom berarti. Boy. Bahaya kamu sih. Iya tuh bos. Agak tuh bos. Bos. Syukran. Belum tidur ini. Barakallah Bang Arif. Hah? Megalak detu panona kasih ya. Cola kesti setimun nah. Semuanya secolak. Aku heran kenapa sih kita Kristennya serba tai. Suruh bakar tai, pesta makan tai, Tuhan main tai. Mana ini? Nih ya, saya bacakan ini Tuhan main tai. Masa sih? Meleaki 2 ayat 3 itu. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari ayat-ayat. Ini kok serba tai, semua ini gimana nih?
Perintah makan tai, pesta makan tai, Tuhan main tai. Ini gimana ini? Tahu nggak namanya ini kan namanya steki nih Bang Juma. Tahu nggak kepanjangan steki? Apa steki? Sepotong tai kering. namanya aja begitu. Di Al-Quran tuh satu kata tai kok nggak ada ya? Ini di Bible kok kata tai ini. Kalau begini enak deh bau tuh. Ketawa. Coba kalau on cam. Astagfirullahaladzim. Namamu kenapa sepotong tai kering, bro? Kenapa? Hah? Kenapa namamu sepotong tai kering? Enggak nyambung itu sepotong tai kering coba. Ada T-nya. Itu steki. Sepotong tai kering. Ianya itu yuhui. T-nya tai kah? T-nya tai kah? Iya tai. Goblok memang anak bodoh. Steki, sepotong tai kering. Ya, hai. Keren. Ternyata Mana orang ini sepotong tai kering. Oh, mama. Baru tahu saya. Sepotong tai kering tapi dilayani. Diulang dia. Yang lebih goblok kamu. Aduh. Katanya pintar tapi layani orang goblok. Ngaku dia. Dasar sepotong pink. Ngaku di hadapannya orang boning sedang ngaku pakai masker ganteng padahal boning. Sakit hatinya dia. Bukan sakit hati. Kenyataannya berkodok masker dilihat ganteng padahal boning. Lu kenapa lu pakai nama itu? Kan memalukan namamu itu, bro. Enggak juga. Sepotong tai kering tidak memalukan katanya. Namaku hanya satu-satunya di dunia ini. Iya, karena sepotong tai kering. Ini kenapa Tuhan disuruh duduk di atas kotorannya? Yeremia 48 ayat 18. Turunlah dari kemuliaanmu dan duduklah di atas kotoran. Nah ini gimana? Nah itu artinya turunlah dari kemuliaanmu, duduklah di atas orang-orang kaya. Tak ada satupun manusia di dunia ini di hadapan orang. Sudahlah. Tetangga saya punya anjing namanya Steki. Pemakan tai kering bukan? Terus? Ya suka menggonggong kayak kamu. Terus? Ya aman sudah. Kukira kamu gila. Anjing gila. Karena namamu itu Steki, sepotong tai kering itu nama orang gila itu. Masa kau mau disebut tai? Enggak masuk akal nama begitu. Itu tadi udah kau kui sendiri, kau goblok katanya. Kaye kering kah? Kaye kering itu? Kan itu singkatan lol. Nah itu sudah goblok botol memang kamu. Itu disingkat itu namamu itu Steki, sepotong tai kering Yumi. Steki, kamu rencana kapan meninggal?
Nah, duluan lah, nanti aku ikut. Sepotong teh kering menghayal. Bukan menghayal, duluan lah, nanti aku. Steki, kalau kamu mabok itu, Steki minum berapa botol baru mabok? Hah? Berapa botol baru mabok? Kuat nggak? Kuat lah. Biasanya berapa botol? 3 botol. Jenis apa sih kau minum biasanya? Sopi. Teh kering campur baygon. Sopi bukan bensin. Dia ini kalau mabok dia teh kering diencerkan kasih spiritus baru dia minum. Makanya namanya Steki. Biarlah daripada boning, aku kan ganteng. Ikhlas dia, ikhlas disebut teh kering. Daripada nyamar pakai masker padahal boning. Gak apa-apa, enggak masalah. Yang penting Biasanya, Steki, biasanya kau minum di mana? Biasa minum itu makannya apa? Sebagai racikannya? Babi, makan babi. Woi, sopi sama babi gitu ya? Iya. Pesta-pesta atau sendiri? Kadang juga teh ayam toh. Pesta teh kering. Biasa juga teh sendiri, makan babi. Teh kering dengan teh kering juga. Orang bodoh makan tai itu orang, sedangkan kita tidak minum kincing. Itu suruh makan tai. Namamu itu namamu Steki, sepotong teh kering. Tai dengan kencing mana lebih dianu? Kayaknya dulu ini waktunya jelaslah. Waktunya kau dibikin. Tai lebih jijik daripada kencing. Waktunya kau dibikin itu dulu. Toh bapakmu salah lubang, bapakmu itu. Apa? Makanya kau dikasih nama Steki. Anaknya bapakmu itu lahir akibat dari sepotong teh kering. Makanya kau dikasih nama itu. Steki. Makanya bapakmu juga dulu bikin kau agak bagaimana suara tak ke depan kan nama aku kan bagus tuh. Ya kan? Iya, maksudnya bagus, tapi wujudnya bagus, nama latar belakang nama kita lihat. Nah, sementara Steki itu kan punya sejarah. Nah, di mana sejarah? Kenapa nama Steki? Karena sepotong itu mana faktanya? Ya, bapakmu lah yang tahu karena ternyata dia salah lubang, makanya nama Steki, sepotong teh kering jadi orang. Pakai masker tapi kau boning. Sejarahnya sepotong teh kering jadi orang, kaulah itu. Makanya nama Steki. Mana faktanya? Mana anunya? Steki, sepotong teh kering. Steki, jelek lagunya. Steki, mengaku katanya kalau kamu mabuk Steki, katanya kalau kau mabuk kau suka coli ya Steki ya? Apa? Kau suka coli ya kalau mabuk? Coli apa? Oh, gak ngerti loh. Berarti kau yang ngerti coli, berarti kau yang selalu coli. Sama babi kan? Ngerti dia mengerti. Ngerti pura-pura gak ngerti dia. Aduh, dasar sepotong teh kering inilah. Kalau aku terus terang jantan, kalau aku terus terang lah jantan, ketemu wanita, jantan. Bukan joli sama kamu. Apa? Mana ada wanita suka sama tai? Steki. Mana Steki setengah kilo. Mana tidak ada orang perempuan ketemu Cina nggak suka, gosi. Udah deh, mau makan lapar kak. Ada Van Halen di bawah barusan. Van Halen naik, Van Halen. Yuk. Van Halen, silakan naik Van Halen.
sudah nggak percaya doktrin gereja. Kapan hari diskusi dengan Ustaz Alif. Van Halen, naik Van Halen. Minta dimulti Van Halen. Aduh, repot ini. Coba yang minta naik, yang Islam di cancel dulu teman-teman ya. Lihat HP ini. Van Halen, naik Van Halen. Allah. Ya, Van Halen, selamat pagi Van Halen. Selamat pagi. Ya, silakan ada Gurunda. Gurunda masih monitor Gurunda. Bang Juma masih monitor. Ustaz Sugi masih monitor Ustaz Sugi. Tutup aja maghrib. Udah pada enggak. Van Halen ini kemarin diskusi dengan Ustaz Alif. Dia sudah mengeluarkan doktrin-doktrin gerejanya, tidak percaya dengan penyaliban sudah ini.